Dibawa kembali untuk ketiga kalinya, aku sudah benar-benar menyerah. Gadis palsu itu jatuh dari tangga. Sebelum keluarga itu sempat menyalahkanku, aku langsung mengaku. Aku yang mendorongnya, hukum saja aku. Kenapa menghukummu? Kamu di bawah, dia di atas. Mustahil kamu yang melakukannya. Melati! Kakak kedua. Anjani, apa sih rencana jahatmu? Rencana jahat apa yang bisa aku perbuat? Aku sudah kembali kurang dari 2 tahun, tapi sudah 2 kali diusir. Dan 2 kali itu benar-benar bikin aku menderita. Setelah pertama kali diusir, aku langsung balik ke rumah orang tua angkatku. Cuci semua ini sekarang dan gosok yang keras buat aku. Aku bangun sebelum ayam berkokok dan tidur lebih malam dari anjing. Setiap hari begitu matahari terbit, pekerjaan tidak berujung untuk menungguku. Kamu cuma melatarin buku itu seharian, apa gunanya? Setelah 2 kali aku diusir, mereka memaksaku putus sekolah. Aku hampir dipaksa menikah dengan bujangan tua di desa. Kamu lebih baik diam di sini. Beberapa hari lagi Pak Wang akan menjemputmu. Setelah dibawa kembali untuk ketiga kalinya, aku akhirnya sadar daripada memohon kasih sayang mereka, lebih baik aku pegang erat-erat hidup mewah yang ada di hadapanku. Sumber pendidikan terbaik dan koneksi dari keluarga ini. Untuk cinta dari keluarga Raharja, siapa yang peduli? Oh, ada apa sayangku? Sakit di mana? Lihat kamu. Kami baru saja membawamu kembali ke keluarga dan kamu sudah menindas Melati. Apa kamu belum kapok? Mau diusir lagi, hah? Maafkan aku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak berdiri di dekat tangga, menghalangi cahaya dan menyakiti mata orang. Aku bikin Nona Melati tersayang tidak bisa melihat tangga dengan jelas. Sikap apa itu? Kembali ke kamarmu sekarang. Pikirkan perbuatanmu. Baik, Ayah. Dia ternyata tidak mengamuk sebesar hari ini. Seperti biasanya. Anjani, kamu? Aduh. Ada apa sayangku? Kemari biar ibu periksa. Anjani benar-benar kelewatan. Kenapa sih dia berdiri di tangga mau menakut-nakuti orang? Apa dia tidak tahu Melati kita selalu mudah ketakutan? Sudah sayang, orang yang sayang kamu tetap sayang. Untuk yang tidak, entah kamu ngamuk atau manis, mereka akan cari 1000 alasan untuk menjatuhkanmu. Aku akhirnya kembali ke sini. Meskipun keluarga Raharja tidak tahan pada aku, setidaknya di tempat ini paling tidak aku tidak akan dipaksa menikah dengan bujangan tua. Ayo Melati, ibu masakan sesuatu yang enak untukmu. Jangan khawatir Melati, dengan ibu di sini Anjani tidak akan pernah menindasmu lagi. Sepertinya aku tidak akan pernah cocok di keluarga ini. Entah dulu aku berjuang keras, atau sekarang aku memilih mengalah. Hasil akhirnya sepertinya tidak pernah berubah. Sudahlah, tidak perlu memaksakan diri masuk ke lingkungan yang bukan tempatku. Daripada buang waktu bersedih, lebih baik aku kerjakan beberapa soal lagi. Aku pasti akan belajar lebih keras dari siapapun. Pertama kali aku dibawa keluarga Raharja, aku langsung tahu bahwa aku benar-benar orang luar di sini. Halo semuanya, aku Anjani. Kakak kedua, apa kalian tidak mau aku lagi? Masa sih? Kamu akan selalu jadi putri kecil kesayangan kami. Hei, aku peringatkan kamu, di rumah ini lebih baik jaga mulutmu. Melati, kamu akan selalu adik kami dan kesayangan ayah ibu. Ayo, kita makan enak. Oke. Dulu aku tidak bisa mengerti, aku jelas yang punya darah yang sama dengan mereka. Aku adalah adik kandung mereka, jelas Melati yang mencuri seluruh hidupku. Tapi tidak ada yang berpikir begitu. Setidaknya keluarga Raharja tidak. Melati kita juara 1 di lomba dansa, hebat sekali. Parahnya lagi, Melati memang hebat. Dia bisa main piano, menari, dan nilainya juga lumayan. Melati bahkan diundang provinsi untuk tampil piano. Kamu hebat, Melati. Ini, coba makan ini. Aku sebenarnya masuk 300 besar di seluruh angkatan untuk ujian bulan lalu. Kalian mau kasih aku hadiah apa? Melati kita memang hebat. Melati, apapun yang kamu mau, bilang saja. Bagus. Ayo makan. Oke. Saat itu aku tiba-tiba sadar bahwa akan sangat sulit untuk mengalahkan Melati. Kami tumbuh di lingkungan yang sangat berbeda dan sumber daya yang kami punya jauh berbeda. Tapi aku juga ingin ibuku tersenyum padaku. Aku juga ingin ayahku bangga padaku. Aku tidak punya bakat khusus, satu-satunya yang bisa kuandalkan hanya nilai. Hanya untuk mendapatkan perhatian dan memaksakan diri untuk menyelesaikan kurikulum sekolah baru. Selama masa itu, aku hanya tidur 3 jam setiap hari. Akhirnya, aku masuk 10 besar di ujian akhir. Akhirnya aku punya satu hal yang lebih baik dari Melati. Aku benar-benar berpikir kali ini aku akhirnya akan dapat pujian dan pengakuan semua orang. Tapi aku tidak pernah menduga hanya karena satu kalimat dari Melati, pujian berubah menjadi hukuman. Ini rapor ujian akhirku.
ini nilaimu. Kamu bagus sekali. Kayaknya nilai aku lumayan. Tidak buruk. Bu, bukankah kakak dulu sekolah di daerah? Masa bisa naik cepat begitu? Lagi pula untuk ujian ini semua teman sekelas bilang soalnya susah. Jangan-jangan dia menyontek. Tidak, aku benar-benar mengerjakan sendiri. Kamu benar-benar memalukan keluarga Raharja. Anjani, kalau nilai kamu jelek tidak apa-apa, tapi keluarga kita tidak akan pernah mentolerir anak yang menyontek. Tidak ada yang mau memeriksa kebenarannya. Mereka semua langsung menganggap aku menyontek. Pertama kali aku diusir karena dianggap nakal dan suka menyontek. Kedua kalinya aku dibawa kembali, aku belajar untuk diam. Sampai acara penyambutan keluarga saat Melati menjebakku mencuri kalungnya. Aku langsung mengeluarkan bukti untuk membuktikan aku tidak bersalah. Rekaman CCTV ini jelas menunjukkan bahwa Melati sendiri yang memasukkan kalung itu ke tasku. Aku tidak bersalah. Aku pikir aku menang, atau setidaknya menjaga nama keluarga tidak tercemar. Tapi setelah semua tamu pergi, hal pertama yang ayah katakan padaku, Kamu tahu betapa malunya keluarga ini hari ini? Bahkan jika Melati salah menuduhmu, masa tidak bisa diselesaikan? Harus di depan semua orang untuk mempermalukan keluarga. tapi Melati sengaja melakukannya. Kenapa kamu selalu harus bersaing dengan Melati? Jadi aku harus diam di depan semua orang dan menerima tuduhan sebagai pencuri. Keluar dari rumah ini. Aku diusir untuk kedua kalinya karena tidak tahu cara mengalah dan tidak memikirkan kepentingan keluarga. Keluarga Raharja cuma sekumpulan orang buta dan bias. Dan rumah orang tua angkatku adalah jurang yang lebih dalam tidak berujung. Aku tidak bisa berharap pada siapapun. Satu-satunya yang bisa kuandalkan adalah pendidikan. Aku akan gunakan nilai untuk mengambil kembali hidupku sedikit demi sedikit. Semuanya. Seperti biasa, mobil kakak cuma dipakai untuk mengantar Melati. Lebih baik aku jaga jarak dari mereka, biar pagiku tidak rusak. Kenapa Pak Ki, supir yang harusnya menjemputku belum datang? Kakak, kita tidak berangkat, aku bakal telat. Kamu nggak naik? Tidak, aku tunggu supirku saja. Saat pertama kali di sini, aku memang pernah naik mobil kakak. Tapi kemudian malam itu juga Melati tiba-tiba muncul ruam karena alergi bakteri. Keluarga Raharja tidak berkata apa-apa, tapi tatapan mereka sudah memberi jawaban. Mereka menganggap aku kotor. Sopirnya libur, naiklah. Libur? Tidak ada yang bilang ke aku. Mereka mau memancingku lagi, lalu mengusirku ya, kekanak-kanakan. Tak apa, aku bisa naik bis, anggap saja olahraga. Kakak, anak nakal ini sudah biasa menderita. Kenapa kamu peduli? Kakak, aku udah pertunjukan begini, kalau tidak berangkat sekarang kita telat. Kalau dia mau olahraga biarin aja. Dari rumah kami sampai halte bus, jalan kaki 30 menit. Nikmati saja si miskin. Siapa bilang aku mau jalan kaki ke bawah bukit naik bis? Tunggu, kamu tidak bakal panggil taksi kan? Di kawasan villa pribadi tidak ada taksi di sini. Kamu bisa panggil kendaraan pribadi, tapi harganya, apa kamu mampu bayar? Hah? Pengemis? Oh, benar. Kalian benar sekali. Aku memang tidak punya uang. Tapi sopir keluarga libur. Tidak ada yang beritahu aku sebelumnya. Jadi, karena kalian seharusnya minta maaf, bukankah seharusnya kalian ganti rugi? Jangan mimpi kamu. Diterima, 10 juta rupiah. Terima kasih kakak. Kakak ngapain sih? Kamu... Ini bagus. Lebih banyak dari kerja musim panas. Aku tidak bisa andalkan orang, tapi setidaknya aku bisa andalkan uang tunai. Taksi mahal, jalan kaki capek. Untungnya aku punya teman lama untuk ke kota. Ayo. Anjani, kamu akhirnya kembali. Anjani, apa kamu bisa menerima pesanan PR? Aku bayar 2 kali lipat. Kerjakan punyaku dulu. Berkat keluarga Raharja, aku masuk sekolah elit ini. Sekolah orang kaya, sederhananya cuma tempat para pewaris kaya yang kemungkinan besar akan mewarisi harta keluarga berkumpul. PR bagi mereka cuma gangguan, tapi bagiku itu sumber penghasilan bagus. Aku ambil satu persatu ya. Aku bisa kerjakan semua. Minggir. Wah, lihat siswa pintar ini kembali. Terakhir kali kamu dibawa pergi. Kupikir kamu tidak akan kembali. Reza,
tuan muda dari keluarga Gunawan. Dia bertingkah seperti anak manja, tapi sebenarnya dia jenius. Sebelum aku di sini, dia selalu juara 1 di angkatan kami. Abaikan saja dia, mulut anjing tidak bisa keluarkan gading. Hei, kenapa kamu tidak ke rumahku saja jadi putri kandung keluargaku? Aku ingin punya adik perempuan. Amanda, anak dari Taipan Perhiasan. Kelihatannya lembut, tapi dia sangat belak-belakan. Bisnis keluarganya mendunia. Dia bicara apa adanya, tanpa filter. Gadis palsu itu menyebalkan. Dan yang lain di keluarga Raharja kayaknya kehilangan otak. Anjani! Biarkan aku lihat. Astaga, mukamu makin kecil. Kalau menurutku, kamu harusnya datang ke rumahku. Kalau kamu sama aku akan memberikan makan seumur hidup. Bagaimana? Dina, keluarganya punya jaringan restoran. Dia baik hati, hangat dan ceria. Dialah yang paling baik padaku. Dulu saat kartu makanku habis, aku biasa sembunyi di kelas dan minum air putih untuk makan siang. Tanpa bicara, dia menyeretku ke restoran dan memesan 1 meja penuh makanan. Setelah itu, dia bahkan menyuruh pembantu keluarganya menyiapkan makan siang untuk dibawakan padaku. Makanlah. Kenapa kamu baik banget sama aku? Mungkin karena aku ingin menjadi pahlawan yang membela keadilan. Kayak kalau kamu lihat kucing atau anjing yang kurus di jalan, kamu pasti pengen memberinya makan kan? Lagi pula tujuan hidupku adalah mengubah semua orang kurus di sekitarku menjadi gemuk. Gemuk itu tren masa depan. Kamu tahu itu Anjani? Mereka bukan koneksi yang harus aku rebut untuk menjilat. Juga bukan klien yang harus aku hati-hati. Mereka adalah teman-teman sejati yang menerimaku. Mereka adalah warna langka di hidupku yang gelap. Sudah berapa hari, kenapa Paki belum muncul? Sudahlah. Naik sepeda setiap hari sebenarnya enak, anggap saja olahraga. Arin minum dan bernyanyi karena hidup singkat seperti embun pagi, hati-hati terlalu cepat. Hah? Gimana? Sepeda murahan enak di kayu. Kamu lebih baik kayu lebih cepat, atau kamu bakal telat. Sepeda sampah untuk orang sampah. Cocok sekali. Kamu ngapain? Anjani, kenapa kamu gila? Aku mungkin miskin, tapi aku tidak bodoh. Kalau kamu menghinaku, aku juga bisa marah. Dasar anak nakal. Berhenti. Kamu berani menyiramku. Aku bunuh kamu. Sampai jumpa besok. Dadah. Dah. Aku harus cepat, atau aku ketinggalan bis. Kakak, kayaknya kamu diusir ibu dan ayah lagi. Sekarang jam berapa? Ketiga kalinya? Atau keempat? Aduh, coba cerita. Kenapa kamu tidak disukai? Apa katamu? Kakak, aku lapar. Ayo pulang. Ada apa lagi dengan dia? Sudahlah, kalau mereka mau mengusirku lagi, aku akan berlutut dan memohon. Harga diri tidak penting, yang penting aku bisa tinggal. Kamu menungguku? Anjani, berhentilah pasang wajah murung. Keluarga ini nggak ada utang padamu. Kalaupun ada, kamu yang berutang banyak. Jadi kamu datang ke sini cuma untuk menceramahiku? Oh. Dasar durhaka, berlutut. Berlutut. Aku salah apa? Kamu masih bertanya. Pura-pura bodoh. Aku tidak pura-pura bodoh, aku cuma tidak tahu. Aku salah apa kali ini? Ayah, kalau dia benar-benar tahu salahnya, dia nggak akan diusir 2 kali. Menurutku, anak durhaka seperti dia seharusnya nggak ada di keluarga ini. Oh, jadi tidak peduli aku salah apa. Kalian cuma mau aku berlutut. Tepat sekali. Ayah, kakak tumbuh di desa sejak kecil. Jadi dia selalu liar. Dia tidak punya sopan santun. Dan wajar kalau dia tidak bisa memperbaiki kebiasaan buruk itu dalam semalam. Tolong jangan marah padanya. Anjani, bangun. Bangun. Aku nggak nyangka orang sekeras Anjani bisa berlutut dengan mudah. Dia kelihatannya agak berbeda akhir-akhir ini. Ayahmu baru saja marah. Masa kamu merendahkan diri begini?
Lagi pula, sebagai anak keluarga Raharja, apa kamu tidak punya harga diri? Bangun. Aku sudah berlutut. Sayang kalau bangun cepat-cepat. Dulu aku bodoh. Tidak tahu diri. Dan selalu buang waktu dengan orang tidak berperasaan. Makanya aku kalah 2 kali. Tapi sekarang, aku tidak berani berjudi lagi dan aku juga tidak mau. Andra! Apa aku melahirkan dengan susah payah hanya untuk kamu aniaya dan paksa dia berlutut? Drama apa ini? Apa kita sedang main adegan ibu anak manis? Lagi pula apa salahnya dia belajar di sekolah dan dapat uang jajan sedikit? Ini bukan masalah besar. Lagi pula, dia dapat uang itu dari kerja keras sendiri. Dia tidak mencuri atau merampok. Salahnya apa? Jadi itu masalahnya. Kakak kedua, kenapa ibu membela Anjani begitu? Ibu, keluarga kita sangat dihormati di kalangan atas. Dia melakukan hal-hal rendahan seperti itu, membuat seluruh keluarga kehilangan muka. Benar, Ibu. Semua orang di sekolah kaya dan berkuasa. Dengan kakak bertingkah seperti pengemis, bagaimana aku bisa menegakkan kepala di sana? Benar. Ya, seperti dugaan, begitu Melati menjentikan jari, cinta kasih ibu yang menyedihkan ini langsung menghilang. Andre dan Melati benar. Mengambil biaya untuk mengerjakan PR di sekolah adalah masalah serius. Seluruh kota sudah tahu. Mereka bilang keluarga Raharja menganiaya anak kandung sendiri dan menyuruhnya menerima tips di sekolah. Semua reputasi keluarga kita hancur karena kamu. Apa uang jajan yang kami beri tidak cukup sampai kamu melakukan hal itu? Apakah kamu tidak memikirkan nama baik keluarga kita? Kalian tidak memberi apapun? Apa maksudmu? Kamu berani membantahku? Orang tua angkatmu benar tentangmu. Kamu benar-benar pembohong. Uang jajannya, bukankah kamu yang memberinya? Uang jajannya, bukan kamu yang ngasih? Jadi, Anjani belum punya uang jajan selama ini. Tidak, aku pikir. Astaga, Anjani, kamu kekurangan uang. Kamu bisa minta sama kami. Aku sudah minta, tapi apa kalian memberinya? Ayah, lihat ini. Baju ini lebih bagus atau yang ini? Dua-duanya bagus. Melati kita pakai apa saja cantik. Tapi uang jajanku cuma cukup untuk 1 baju. Bisa tolong pilihkan? Anak bodoh. Kalau kamu kehabisan uang, kenapa tidak bilang? Aku transfer 100 juta sekarang buat kamu beli baju. Aku juga kirim 100 juta. Kakak, kamu ngapain di sini? Aku minta uang jajan untuk beli buku pelajaran. Kenapa minta uang begitu datang? Melati, dimanjakan sejak bayi jadi pengeluarannya banyak. Tapi kamu butuh uang untuk apa? Bukankah kami sudah kasih uang jajan? Jangan serakah. Ayo kita pergi, kita belanja. Tapi tidak ada yang memberiku uang jajan. Pantesan, dia senang sekali saat aku kasih 10 juta. Ayah, ibu, kalian salah kali ini. Kalian harus ganti uang jajannya. Baik, mulai sekarang aku transfer untukmu setiap bulan. Diterima 50 juta rupiah. Anjani, kamu beda dengan Melati. Kamu belum pernah pegang uang besar. Jadi kalau kami kasih 200 juta, kamu tidak tahu cara mengelolanya. 50 juta sebulan cukup buatmu? Oke. Ditampar, tukar 50 juta. Itu kesepakatan bagus. Kalau tidak ada yang lain, aku balik ke kamar belajar. Baik, kita lupakan masalah hari ini. Tapi kamu harus ingat Anjani, kamu adalah anggota keluarga Raharja. Kamu harus berperilaku sopan. Mulai sekarang berhenti melakukan hal-hal murahan yang bikin kita jadi bahan tertawaan. Mengerti? Ayah, aku yakin dia tidak dengar sepatah kata pun dari ayah. Lihat saja betapa serakahnya dia. Bahkan setelah masuk keluarga kaya, dia tetap bawa bau sampahnya. Kakak kedua, tolong jangan bicara seperti itu. Dia memang selalu punya karakter buruk dan cukup tidak disukai. Lagi pula hari ini akulah yang salah menuduhnya. Kalau kalian terus bicara seperti ini, aku akan terus bersalah untuk tidur. Mulut Andre memang luar biasa. Apa 50 juta itu uang banyak? Kakak kedua, kalau kamu makan di luar biasa, harganya jauh lebih mahal dari ini.
Dan aku ingat bulan lalu kamu beli mobil sport. Uang bensinmu sebulan lebih dari 50 juta. Aku pakai uang orang tua. Aku anak kandung mereka. Apa aku sama dengan kamu? Tapi aku juga anak kandung mereka. Cukup. Semua ini karena aku mencuri identitas kakak. Semua salahku, aku yang harus menerimanya. Dengan 50 juta ini, aku akhirnya bisa beli buku persiapan ujian yang sudah lama aku inginkan. Dan aku akhirnya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku yang lemah. Untung aku tahu cara kerja keluarga Raharja. Atau kakiku pasti patah karena berlutut. Anjani, ibu masuk ya. Kamu masih saja keras kepala. Ibu tahu kamu difitnah hari ini, tapi kamu tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ayah. Itu karena catatan masa lalumu yang membuat kehilangan kesabaran dan marah. Iya, benar. Apa kamu benar-benar benci didekati dan diajak bicara oleh ibu? Tidak, Anjani. Kenapa? Kamu sekarang bersikap seperti orang asing. Apa ibu juga pilih kasih? Apa perlu ditanya? Kan sudah jelas. Bukan ibu tidak sayang kamu, cuma kami membesarkan Melati lebih dari 10 tahun. Jadi ikatan kami tidak bisa begitu saja diputus. Lagi pula, kamu tahu orang tua angkatmu bukan orang baik. Jadi bagaimana mungkin kami tega mengirim Melati ke sana untuk menderita? Jadi, kamu tahu mereka berdua orang jahat? Tentu, kalau tidak kenapa kami mempertahankan Melati di sini? Orang seperti apa yang bisa dibesarkan oleh keluarga seperti itu? Kalau Melati dikirim ke sana, dia pasti menderita. Dan kalian tetap mengirimku kembali ke sana, padahal kalian tahu semuanya. Tapi Melati beda dengan kamu. Dia tumbuh sebagai kesayangan kami sejak bayi. Dia tidak pernah menderita sedikit pun, makanya dia sedikit manja. Kamu kakak, jadi tunjukkan pengertian dan lebih mengalah padanya. Oke? Bukankah kami lahir di hari yang sama, tepatnya? Kenapa kamu bersaing dengan dia untuk ini? Apa kamu harus melawan Melati? Aku sudah bilang kalian berdua berbeda. Berbeda? Alasan yang bagus, Anjani. Tenang, aku tidak akan bersaing dengannya. Aku tidak mau cinta kalian. Kasihkan semua padanya, oke? Bisa pergi sekarang? Anjani, apa kamu menyalahkan ibu? Bukankah itu sudah jelas? Kamu benar-benar tidak sebaik Melati. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kami sama-sama punya satu hidung dan dua mata. Yang berbeda bukan orangnya, tapi hatinya. Bangun Anjani. Lihat, hidup mewah yang kamu jalani sekarang. Kamu tinggal di villa 1000 meter persegi, sekolah di tempat terbaik, dan punya puluhan juta di rekening. Beda sekali dengan dulu yang kelaparan. Sering dipukul dan dimaki, dan selalu khawatir dijual. Daripada memperebutkan cinta mereka, lebih baik aku fokuskan semua energi untuk belajar. Sekarang aku punya cukup uang dan akan pesan buku persiapan premium segera. Pesanan berhasil, akan tiba besok. Oh iya, aku juga perlu mengejar bahasa Inggris. Halo, Dina. Aku ingat ayahmu pernah mendaftarkanmu di kelas bahasa Inggris yang sangat efektif. Apa masih ada kuota di sana? Kayaknya masih. Kamu mau daftar? Aku bayarin biayanya. Tidak. Aku berteman denganmu bukan untuk memanfaatkanmu. Aku ingin berteman baik denganmu seumur hidup. Jadi aku bayar sendiri biayanya. Tapi kamu punya uang. Apa keluarga Raharja tidak pernah memberimu? Tenang, aku punya uang. Aku transfer 30 juta biaya les sekarang. Tolong daftarkan aku. Siap, misi berhasil. Mantap.
Sekarang aku punya uang, aku bisa belajar dengan tenang. Sudah lewat jam 1 pagi, waktu terlalu cepat. Aku harus tidur. Waktunya tidur. Kalau kalian terus begini, aku akan terlalu bersalah untuk tidur. Baiklah, aku mau lihat. Apa kamu benar-benar tidak bisa tidur? Katanya terlalu bersalah untuk tidur. Melati. Katanya kamu terlalu bersalah untuk tidur. Anjani, apa kamu gila? Kamu ngapain di sini tengah malam begini? Katanya kamu terlalu bersalah untuk tidur. Jadi aku datang memeriksamu. Tapi dari yang aku lihat, kamu tidur nyenyak. Melati, Ibu. Ada apa? Kenapa kamu teriak begitu keras? Apa kamu mimpi buruk? Jangan takut, ibu di sini. Anjani, kamu ngapain di kamar Melati jam segini? Kenapa kamu di sini? Apa kamu menakuti Melati? Ibu, Anjani masuk ke kamarku tengah malam entah untuk apa. Dia mau balas dendam pada aku. Kamu? Kakak kedua, ibu, aku takut. Tidak. Kenapa aku mau balas dendam padamu? Keluarga Raharja baik padaku. Memperlakukan kami berdua sama rata. Lagi pula kami punya ikatan kakak adik yang dalam. Aku terlalu sayang padamu untuk bermimpi menyakitimu. Hentikan sarkasme itu. Pergi sana. Anjani, sebesar apapun kesalahanmu padanya, kamu tidak bisa menakut-nakutin dia. Kalau kamu begini terus, tidak akan ada tempat untukmu di sini. Tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku cuma ingat kata Melati hari ini dia merasa bersalah sampai tidak bisa tidur. Jadi makin kupikir, makin aku sadar betapa manisnya dia. Aku salah dulu. Dan aku merasa kasihan padanya. Makanya aku datang malam ini untuk bicara dari hati ke hati dan lihat apakah dia benar-benar tidak bisa tidur. Lagi pula, begadang terlalu sering sangat buruk untuk kesehatan seorang pelajar SMA. Jadi begitu. Melati, mungkin Anjani hanya bermaksud baik. Ibu. Tapi dari yang aku lihat, kakak tidur seperti bayi. Dia tidak kelihatan bersalah sama sekali. Ih, pergi sana. Aku tidak mau lihat kamu. Pergi. Kamu dengarkan? Pergi. Baiklah, aku balik. Tapi karena kualitas tidurmu bagus, kakak ingat kunci pintu lain kali. Kamu. Oh, dan kalau lain kali tidak bisa tidur, kamu bisa datang ke kamarku. Ngobrol kapan saja. Pergi sana. Pergi. Hai kakak, selamat pagi. Gila. Hah? Jangan pergi. Ada waktu ngobrol malam ini? Ternyata pesona gadis baik yang pasif agresif ini cukup ampuh di keluarga Raharja. Anjani, ibu baru tahu tidak ada yang mengantarmu ke sekolah. Jadi ibu sediakan supir untukmu. Kamu tidak perlu naik sepeda lagi. Tidak usah, sopir pasti mahal. Aku bisa naik sepeda. Dasar anak nakal. Baiklah, kalau kamu lebih suka naik sepeda, silakan. Aku kirim 10 juta. Panggil taksi kalau lelah ya. Diterima 10 juta. Makasih ayah. Anjani, setelah pulang sekolah nanti, gimana kalau ibu ajak belanja? Malam ini waktu yang tepat untuk belajar tentu saja. Belanja cuma gangguan. Lagi pula lesku mulai. Aku harus les setelah selesai PR, jadi aku tidak ada waktu. Tidak usah, bukankah kamu biasanya cuma belanja dengan Melati? Kenapa tanyakan aku hari ini? Asisten belanjaku bilang ada baju baru. Jadi aku pikir mau pilihkan untukmu. Lebih baik tidak. Aku belum pernah ke tempat mewah. Kalau aku salah dan memalukan keluarga Raharja lagi, itu tidak baik. Lagi pula aku tidak tertarik. Begitu.
Kalau begitu ibu transfer 30 juta. Beli apa saja yang kamu suka. Diterima 30 juta. Makasih ibu. Ayah, ibu, kenapa kalian peduli padanya? Lihat muka serakahnya, kayak belum pernah lihat uang. Dia benar. Aku memang belum pernah lihat uang sebanyak ini. Sekarang les berikutnya terbayar. Aku pergi dulu. Dadah ayah dan ibu. Hati-hati di jalan. Oh, aku telat. Kelas online bimbingan fisika sebentar lagi dimulai. Melati, untuk studimu ke luar negeri sudah ayah atur. Nanti kamu akan ambil gelar di luar dan sekalian selesaikan S2-mu. Apa? Studi luar negeri paket lengkap? Apa benar ada jalan semudah ini untuk dapat gelar? Makasih ayah. Kenapa kakak tidak ikut aku? Hah? Aku? Oh, aku hampir lupa. Kakak bahasa Inggrisnya jelek. Dia malas belajar dan coba bisa nyontek. Kalau beruntung dia bisa masuk universitas abal-abal juga sudah bagus. Nanti dia bisa kerja kasar di perusahaan keluarga. Ya, Anjani bisa kerja di tingkat awal di perusahaan kami nanti kerja kasar. Aku nggak mau. Kalian bisa ambil jalan cepat dan aku jalani jalanku sendiri. Melalui ujian masuk yang aku pasti berjuang keluar dan menjadi sesuatu. Aku selesai, aku mau ke atas. Biarkan dia, kita lanjut makan. Anjani, kamu tidak bergerak seharian. Kamu kenapa? Ada apa denganmu? Ini bahkan belum waktunya sprint 100 hari. Liburmu kering banget. Minum air? Ini? Tidak. Kalau minum aku harus ke toilet. Dalam waktu itu aku bisa menerjemahkan 2 kalimat lagi. Kenapa kamu menghela napas? Aku baru sadar tadi malam bahwa ujian masuk bukan satu-satunya jalan keluar bagi orang. Kamu juga bisa kuliah di luar negeri dan bahkan S2-mu bisa diatur. Pandangan hidupku benar-benar terlalu sempit. Para bajingan keluarga Raharja lagi. Pergi ke luar negeri begitu cuma untuk mendapat gelar gampangan. Orang juga tahu itu nggak berharga. Tepat. Pewaris asli seperti kami harus ujian beneran dan berjuang untuk gelar, oke? Ini melelahkan. Ayahku bahkan ingin aku masuk Ivy League. Kamu? Anjani, lihat mereka berdua. Aku juga mau jadi siswa pintar, tapi aku tidak sepintar itu. Kalau tidak, aku akan ikut kamu belajar keras. Aku juga. Jadi sudah, kita semua ikut Anjani dan belajar mati-matian. Tidak boleh mengeluh lelah. Besok akhir pekan, ayo belajar di rumah Anjani. Setuju. Kalau begitu, sampai besok. Hati-hati. Ayo, dah. Hei, kok kalian tiba-tiba bersemangat begitu? Aku belum setuju. Sempurna, kakak dan kakak kedua keluar hari ini. Cepat datang ke kamarku. Oke. Anjani, siapa yang mengizinkanmu membawa orang-orang curang ini ke... Oh iya, kamu nona muda dari keluarga Renjana kan? Maaf aku tidak kenal kamu tadi, maafkan aku. Halo paman dan tante, apa kalian akan mengajak putri kalian makan malam? Iya, kami mau makan malam. Lalu bagaimana dengan Anjani? Kamu pasti Nona Dina dari Dina Kuliner kan? Kalau tahu kami nggak akan datang. Kami nggak mau ganggu makan malam keluarga. Astaga, Tuan Muda Reza, apa kamu juga datang? Kalian tidak perlu khawatir. Mereka tidak mengundangku. Jadi ini makan malam keluarga hanya untuk keluarga kalian? Apa itu tidak termasuk Anjani? Ya, itu cuma begini. Anjani tidak tertarik secara acara seperti ini, jadi kami tidak bilang padanya. Benar, karena kalian sudah di sini, kenapa kita tidak semua makan santai bersama? Ayo. Tidak usah, kami datang untuk belajar dengan Anjani. Belajar itu bagus, belajar itu hebat. Anjani, kamu pastikan jaga teman-teman sekelasmu ini ya. Mengerti. Tapi karena kalian semua keluar, aku makan apa? Di mana pembantu keluarga? Aku tidak lihat satupun. Jangan bilang mereka semua libur. Lalu bagaimana aku bisa menjamu teman-teman sekelasku? Diterima 50 juta. 50 juta? Itu bahkan tidak cukup untuk sekedar minum teh sore di Paman, rumah. apa modal keluarga Raharja sedang bermasalah? Kalau begitu, tentang kerjasama dengan keluargaku, akan kuberitahu mereka. Benar? Aku harus segera bilang ke ayahku. Jangan. Tadi tanganku tergelincir. Diterima 100 juta.
Makasih ayah, kami ke atas belajar sekarang. Anjani, tidak apa, kalian naik saja. Ayo teman-teman. Anjani, teman-teman sekelasmu itu semua pewaris dari keluarga terkemuka. Kamu harus jalin hubungan baik dengan mereka. Iya? Aku tidak percaya Anjani bisa berteman dengan orang yang bahkan orang tuaku harus menjilat. Gadis itu, aku tidak akan pernah membiarkannya mengalahkanku. Benar-benar tidak disangka. Anjani bisa sedekat itu dengan pewaris keluarga Gunawan, Renjana, dan Dina Kuliner dan menjadi teman baik. Iya, aku tidak menyangka dia punya kemampuan itu. Tapi sepertinya kakak tidak peduli sama sekali pada keluarga. Dia cuma kelihatan senang saat menerima uang. Memang kelihatannya begitu, jangan-jangan dia masih marah tentang kejadian semalam. Ibu, kakak terlalu kekanakan. Masa dia marah sama orang tuanya sendiri? Kalian cuma ingin yang terbaik untuknya. Melati kita selalu manis. Andai Melati adalah anak kandung kami. Ibu, aku tidak peduli status. Yang penting, aku bisa selalu di sisimu. Aku bahagia. Kamu anak baik. Ayo, setelah makan malam ibu ajak kamu belanja. Makasih, Ibu. Ayo, Pewaris keluarga Gunawan, nona muda keluarga Renjana, dan putri Diana Kuliner. Kenapa gadis kampung seperti Anjani bisa berteman dengan mereka? Dia tidak layak. Masuklah. Secara resmi tidak ada orang di keluarga Raharja sekarang. Oke, langsung saja kita tujuan belajar hari ini. Apa yang salah dengan kalian? Anjani yang malang. Anjani malang. Anjani manis yang malang. Tunggu. Bagaimana aku malang? Aku baru dapat uang banyak. Aku baik-baik saja sekarang. Di villa sebesar ini, keluarga Raharja cuma memberimu kamar kecil ini. Benar. Aku kira setidaknya kamu punya suite penuh di sini. Lihat teman-teman, aku bersyukur punya kamar sendiri. Sejujurnya. Oke, berhentilah kasihan padaku. Ayo belajar. Siap, Kapten. Bukankah kalian janji akan belajar mati-matian bersamaku? Taruh HP-mu. Teman-teman, aku baru dapat pesan dari Melati. Aku juga dapat. Kenapa aku tidak dapat apa-apa? Jujur, kamu pintar dalam belajar, tapi IQ-mu rendah sekali. Melati mau mencuri teman-temanmu. Dia mau main-main dengan kita dan memecah belah kita. Aku sudah sering melihat ini di keluarganya. Aku sangat benci orang palsu dan beracun seperti dia. Sama sekali daripada buang waktu, lebih baik aku akan makan 2 porsi nasi. Kenapa tidak ajar dia? Ya, ayo serang. Kirim pesan suara kasar, dia bahkan tidak selevel Anjani. Tunggu. Kalau kalian lakukan itu, kalian terlalu ringan sama Melati. Dia sudah menindas Anjani terus-menerus. Jadi, apa rencana kalian? Kenapa kita nggak jebak dia buat masuk perangkapnya? Lihat apa yang dia rencanakan. Aku setuju. Sini, aku punya rencana. Wah, Reza, kamu benar-benar licik. Kamu ikut apa enggak? Aku ikut. Aku pikir kamu selalu pasif di keluarga, tapi ternyata tangguh. Aku toleransi apapun yang dilakukan padaku dulu. Tapi hari ini, karena mereka berusaha melibatkan kalian, di sini aku tarik garis. Sekarang tenang. Sekarang tenang dikit. Oke, setelah rencana sudah siap, kita kembali belajar. Waktu terus berjalan. Siap, Kapten. senyum-senyum kenapa? Makan dulu sebelum dingin. Benar, kenapa kamu tidak makan? Ayah, bukankah ayah sedang berusaha masuk ke proyek global yang dipimpin keluarga Gunawan belakangan ini? Kenapa gadis muda urusi bisnis? Makan saja. Ayah meremehkanku. Aku punya cara. Benarkah? Lalu apa yang bisa Melati kita lakukan? Sebenarnya Tuan Muda Reza dan pewaris keluarga Renjana dan Dina Kuliner yang ada di proyek itu semua teman dekatku. Tapi bukankah mereka bergaul dengan Anjani? Mereka cuma menghibur gadis kampung itu. Mereka berteman palsu dengannya, tapi asli denganku. Di pesta ulang tahunku bulan depan mereka akan kuundang semua. Kalian akan lihat sendiri betapa dekatnya kami. Luar biasa. Sudah kuduga. Melati kita memang terbaik. Anjani, teman-temanmu akan segera jadi milikku. Kakak, kebetulan sekali. Apakah ini semua temanmu? Halo semuanya, namaku Melati. Kami bahkan tidak memasang umpan dan ikannya sudah melompat keluar. Sekarang saatnya kita acting. Kalau ada yang salah, jangan salahkan kita. Tenang, aku sering akting di keluarga Raharja. Aku sudah terbiasa.
Aku tidak sabar. Coba ini. Makasih. Kami benar-benar punya ikatan khusus. Bisa bertemu begini. Kakak, maukah kakak perkenalkan teman-teman padaku? Kenapa aku harus perkenalkan temanku padamu? Tidak apa kalau tidak mau. Lagi pula kami berada di lingkaran yang sama. Jadi kami sudah sering bertemu sejak kecil. Meski begitu, aku cukup terkejut. Kamu bisa berteman dengan mereka. Wah, ini kelihatan enak sekali. Maka sebanyak yang kamu mau. Dina, bukankah jam tangan itu rilis dari Master G? Kebetulan sekali aku sangat suka koleksi itu juga. Benarkah? Kebetulan sekali. Aku pikir seluruh koleksinya cantik. Kami benar-benar punya banyak kesamaan. Benar. Reaksi palsu banget. Cepat banget ganti suasana hati. Kakak, kenapa kamu posesif banget? Cuma karena mereka temanmu, bukan berarti mereka tidak bisa bicara dengan orang lain. Bergaul dengan Anjani pasti sangat melelahkan. Maaf, tehnya terlalu bau palsu. Jadi tanganku tergelincir. Hei anak nakal Anjani, apa kamu pikir kelompok kecilmu tidak bisa dipecahkan? Tunggu saja. Persahabatan seerat apapun tidak bisa bertahan dari kesalahpahaman terus-menerus. Wah, Dina, kamu langsung bergerak cepat dan mulai berbicara dengan melatih begitu. Eksekusinya agak kaku, tapi kemampuan berpikir cepatmu cukup bagus kok. Aku nyatakan master improvisasi hari ini adalah Dina. Aku akan terus berlatih akting untuk memenuhi kepercayaan kalian. Jujur, aku harus mengakui Melati. Meski semua orang mengabaikannya, dia tetap tersenyum dan menyelinap masuk. Iya, orang tebal muka memang begitu. Melati datang, siap-siap. Hei Reza, mau kemana dengan pacarmu? Omong kosong, Anjani dan aku cuma teman. Jangan gosip. Lagi pula, apa kami kelihatan seperti pacaran? Kami tidak cocok sama sekali ya. Udah diam. Kami cuma bercanda. Reza dan Anjani berteman di permukaan, tapi kelihatannya dia juga meremehkannya. Maklum, pewaris kaya pasti tidak mau parasit miskin menempel. Hei, cari beberapa orang untuk menyebarkan gosip. Luang bukan masalah. Anjani, ucapkan selamat tinggal pada sahabatmu. Anjani, apa maksudnya ini? Melakukan apa? Semua orang bilang aku suka kamu dan ada surat cinta dariku. Apa kamu yang memasangnya? Bukan aku. Ini alat peraga dari permainan tantangan tahun lalu. Aku tidak menyangka kamu menyimpannya untuk menusukku dari belakang. Mustahil. Aku sudah merobeknya dulu. Anjani, aku tidak tahu kamu orang seperti ini. Bukan aku. Anjani, jangan bilang kamu diam-diam suka sama Reza dan kamu melakukannya ini untuk memojokkannya. Oh, aku tidak menyangka kamu segitu putus asa. Bukan aku. Kami jelas mendengar Anjani bilang bahwa Reza suka padanya. Iya, aku ada di sana waktu itu. Aku pikir kalian berdua mau pacaran. Tapi siapa sangka itu cuma Anjani yang naksir sepihak. Tidak, bukan aku. Melati, kamu kan? Kamu tidak tahan aku punya teman di sekolah. Jadi kamu menjebakku. Anjani, apa yang kamu bicarakan? Aku iri. Kamu berteman dengan Reza? Tapi tidak mungkin aku melakukan hal seperti ini. Reza, aku tidak akan pernah melakukan ini padamu. Aku bersumpah demi persahabat kita. Cukup. Sumpah persahabatan tidak berarti. Pantasan Melati suruh aku waspada padamu. Aku tidak pernah menyangka kamu pencari uang. Orang dari latar belakang miskin memang menjadikan. Aku cuma bergaul santai denganmu karena nilai kamu lumayan. Dan untuk PR, aku tidak menyangka kamu benar-benar mau menempel pada keluargaku. Kamu... Reza, aku tidak pernah sadar itu yang kamu pikirkan tentang aku. Mulai sekarang, kita bukan teman lagi. Teman? Siapa peduli? Mulai hari ini, aku putus total dengan Anjani. Kalau ada yang menyebut namanya, jangan salahkan aku. Pergi! Anjani, kelihatannya persahabatanmu dengan mereka tidak begitu istimewa. Maafkan aku, Anjani. Semua salahku. Aku tidak bermaksud begitu. Itu semua Amanda, dia yang menulis kalimatnya. Aku hampir nangis saat mengucapkannya. Anjani, maafkan aku. Dan maafkan aku. Kamu ngapain? Bangun sekarang.
Maafkan aku. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Lagi pula, bukankah aku sudah menamparmu? Kalau kami punya masalah, aku selesaikan di luar. Jadi, kamu benar-benar tidak marah? Tentu tidak. Ngomong-ngomong, pipimu masih sakit? Dengan kekuatanmu, ayolah, aku tahan pukulan. Paling cuma sebentar. Oh benar, coba aku pukul juga. Apa katamu tentang aku? Kamu memanggilku? Ih, 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 ih. Berhenti main-main, informanku baru kirim kabar tentang Melati. Dia di sini. Semua orang ke posisi tempur. Cepat. Action. Reza, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memukulmu. Kita masih teman kan? Siapa yang mengundangnya? Bukankah sudah kubilang antara dia atau aku mulai sekarang? Reza, jangan kejam begitu. Apapun yang terjadi, kalian dulu teman dekat. Iya benar, kalian dulu berteman. Kenapa menyimpan dendam kecil? Kalian membelanya sekarang. Baik, aku pergi. Reza, jangan pergi. Astaga, ada orang yang tidak tahu diri. Mereka pikir bermain dengan elit beberapa hari bisa jadi teman sejati tanpa periksa apakah mereka pantas. Kami teman sejati. Pasti kamu yang menyebarkan gosip dan menyuap siswa kan? Kamu benar, itu aku. Tuan Muda Reza cuma memanfaatkanmu. Kalian tidak pernah teman sejati. Anjani, jadi apa kau anak asli keluarga Raharja? Keluargamu milikku dan aku akan ambil teman-temanmu. Kita lihat saja. Ayo kita makan bersama. Amanda, Dian. Bukankah kita sudah sepakat? Cuma berbagi makanan, ini bukan masalah kan? Benar, aku cuma ingin berteman dengan semua orang. Apa yang kamu takutkan? Aku baru makan ketumbar. Aku mau muntah. Tunggu, bukankah kamu suka? Ada tisu? Oh, aku punya. Bawa barang-barangmu dan berhenti mengganggu teman-temanku. Kelihatannya hubunganmu dengan mereka tidak begitu kuat. Kalau tidak, kenapa kamu begitu takut aku merebut mereka? Anjani, dengar saranku. Lingkaran ini bukan untukmu. Kembalilah ke kawasan kumuhmu. Tapi dari yang ku ingat, kawasan kumuh itu adalah rumah aslimu, Melati. Yang tidak pantas di sini harusnya kamu. Anjani, jangan sombong. Anjani, masa kamu bicara begitu? Setiap orang punya makanan yang tidak disukai. Masa kamu bilang Amanda dramatis? Anjani, Amanda, aku tidak bermaksud begitu. Amanda, bukankah kamu dan Anjani sahabat? Kenapa dia membicarakanmu di belakangmu begini? Aku sangat benci orang-orang yang pura-pura dan menusuk dari belakang. Anjani, kamu keterlaluan. Aku sangat kecewa padamu. Punya penjahat seperti Melati sebenarnya sempurna. Kami bahkan tidak perlu memancing, dia sendiri yang melakukan kerja kotor. Amanda. Dina, apa kamu tidak merasa Anjani bertingkah aneh akhir-akhir ini? Iya, aku hampir takut berteman dengannya. Apa kamu pikir dia akan cerita hal yang aku ceritakan padanya? Halo apa? Sekarang seluruh sekolah tahu aku punya wazir. Dan mereka semua tahu aku sudah 3 kali operasi. Kamu ketawa apa? Reza, kamu kelewatan. Coba karena aku bantumu kalimat hinaan. Apa kamu harus membeberkan ini? Kalimat yang kamu tulis itu serangan pribadi ke Anjani. Lagi pula, operasi wasirmu itu benar kan? Amanda, maafkan aku. Karena kalian semua harus mengalami ini. Apa yang kamu bicarakan? Kami berteman. Teman harus saling membantu.
Anjani, jangan merasa bersalah. Hal seperti ini tidak berarti apa-apa bagi kami. Ini menambah keseruan di SMA yang membosankan. Kalau aku punya kondisi itu aku tidak keberatan. Hanya untuk mendukungmu. Oke, selanjutnya giliran Amanda bertengkar hebat dengan Anjani. Semangat. Tunggu saja. Acara sesungguhnya akan segera dimulai. Aku balik ke kelas dulu untuk persiapan. Amanda, jangan bertindak gegabah. Itu cuma kesalahpahaman. Jangan marah-marah. Kesalahpahaman? Anjani, aku cuma cerita hal ini padamu. Masa bisa kesalahpahaman? Amanda, kamu? Anjani, aku baru sadar kamu orang seperti apa. Jadi, apa kalau aku memang punya wasir? Apa ada masalah? Apa kamu harus bilang ke semua orang? Siapa yang tidak pernah wasir? Aku tahu kamu cuma cerita padaku, tapi aku tidak menyebarkannya. Aku tidak tahu bagaimana mereka tahu, tapi bukan aku. Berhenti beralasan. Kenapa kamu ngamuk seperti anak kaya? Aku sudah bilang bukan aku. Apalagi yang harus aku lakukan? Reza, benar sekali. Kamu sama beracun. Penyesalan terbesarku dalam hidupku adalah berteman denganmu. Orang seperti aku? Orang seperti apa? Cuma karena aku miskin, aku tidak punya harga diri. Lagi pula, fakta bahwa kamu 3 kali operasi itu benar. Apa aku tidak boleh bahas? Pulanglah dan operasi keempat, Nona Amanda. Mulai sekarang persahabatan kita sama seperti kertas ujian ini. Kita putus total. Kamu berada di sini, ayo. Anjani, sayang sekali. Kelihatannya teman-temanmu semua sudah memutuskanmu. Kamu benar-benar gagal total. Waktunya tepat. Reza, Amanda, aku... Anjani, kamu ngapain di sini? Melati, kenapa kamu di sini? Dan kenapa kamu masih dengan mereka? Apa kamu tidak lihat? Kami teman baik. Ada urusan apa? Pergi sana. Reza, Amanda, Dina, hal-hal itu dan gosip-gosip itu bukan aku. Saat kami bertengkar, aku hanya terlalu marah saat mengucapkan kata-kata kasar itu. Reza, maaf. Permintaan maafmu terlalu pelan. Kamu tidak tulus. Maaf. Maaf sama siapa? Hanya berdiri di sini bilang maaf. Reza, Amanda, Dina, maaf. Lagi pula, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Sepakat apa? Kami memang bilang sebelumnya kita akan berpura-pura untuk melatih untuk memberinya pelajaran. Siapa suruh dia ganggu persahabatan kami, kan? Tapi aku baru sadar, kamu orang yang benar-benar jahat. Lagi pula, melatih kita sangat tulus, kan? Dan latar belakang keluarga kami cocok. Kamilah yang lahir untuk jadi sahabat, benar? Kan? Iya, iya benar. Kami memang pernah berteman, tapi aku sadar orang miskin tidak pantas main denganku. Kamu tidak sebanding dengan Melati. Pergi sana. Aduh, Anjani. Pergi sana. Sepertinya teman-temanku tidak menyambutmu. Makasih, Ibu. Ayah, untuk pesta ulang tahunku besok, Reza, Amanda, dan Dina akan hadir. Benarkah? Mereka setuju? Ya, tentu. Mereka sahabat terbaikku sekarang. Bagus. Kebetulan, beberapa klien besar perusahaan juga ingin ikut proyek yang kita kerjakan. Nanti aku undang mereka ke pesta ulang tahun dan biarkan mereka lihat sendiri betapa luasnya jaringan keluarga Raharja. Kakak, kamu bisa undang teman-temanmu untuk ikut juga? Aku tidak punya teman lagi. Bukankah kamu cukup dekat sebelumnya dengan anak-anak keluarga Gunawan, Renjana, dan Dina? Ada apa? Apa kalian putus? Dengan kepribadian seperti dia, siapa yang mau berteman tulus dengannya? Mereka cuma main-main. Para tamu terhormat, terima kasih banyak telah datang ke pesta ulang tahun putriku Melati. Malam ini, Melati akan didatangi beberapa teman dekatnya. Silakan didatingkan. Aku dengar putri keluarga Raharja Melati berteman dekat dengan tuan muda dan nona muda dari keluarga Gunawan, Renjana, dan Dina. Apa itu benar? Tentu benar.
CEO Raharja sudah berjanji dan mengatakan akan mengamankan tempatku di proyek itu malam ini. Kalau tidak, kenapa aku datang jauh-jauh ke sini? Aku juga. Dengan koleksi ini melalui Nona Melati, bisnis keluarga Raharja pasti akan naik level. Anjani, perasaan kehilangan teman tidak enak kan? Berhenti! Apa kamu tidak dengar aku bicara? Aku belajar seharian dan aku sangat lelah. Aku akhirnya dapat waktu santai, jadi bisa menjauh dariku. Berhenti berpura-pura, kamu pasti sengsara di dalam. Melihatmu sengsara membuatku sangat bahagia. Apa kamu mau melontarkan pembelit lidah? Anjani, jangan sombong. Teman dekatku akan segera datang. Aku mau kamu saksikan sendiri momen kejayaanku. Selesai bicara, boleh aku pergi? Kamu, Temanmu mana? Semua tamu menunggu. aku coba telepon. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Gimana? Jadi data? Tunggu sebentar, mereka mungkin sedang dalam perjalanan. Anjani, Amanda. Aku kangen. Melati, apa yang terjadi? Bukankah katamu Tuan Muda dan Nona Muda ini teman baikmu? Aku Semuanya, alasan kita berkumpul hari ini adalah untuk merayakan ulang tahun teman kita, Anjani. Yeay! Bawa ke sini. Wah, Yang ulang tahun bikin permohonan. Oke. Selamat ulang ulang tahun. Kalian semua bersekongkol menipuku. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Kamu sengaja bertengkar dengan Anjani untuk menjebakku. Semua ini untuk mempermalukan di pesta ulang tahun ini. Apa kamu bicarakan? Tidak ada yang mengerti. Lagi pula aku cuma bertengkar kecil dengan Anjani dan sekarang kami sudah baikan. Benar. Lagi pula saat aku bilang mau ke pesta, aku tidak pernah bilang itu untuk merayakan ulang tahunmu. Ini kamu Anjani, pasti kamu. Kamu cemburu, ayah, ibu, dan kakak semua sayang padaku. Jadi kamu bersekongkol menipuku kan? Melati, apa yang kamu bicarakan? Tolong berhenti begini. Malam ini, semua klien besar keluarga Raharja ada di sini. Jangan melakukan ini. Kamu membuat kami kehilangan muka. Kalian tidak diterima di sini, semua pergi sana. Melati, kamu ngapain? Ayah, mereka mempermainkanku. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Melati ini hanya anak-anak. Aku gagal sebagai orang tua. Sebagai ayahnya, minta maaf kepada kalian semua. Ayah, mereka tidak datang untuk mendoakanku. Cepat usir mereka, keluar, usir mereka. Jaga bicaramu. Banyak orang melihatmu. Hentikan mempermalukan keluarga Raharja. Melati, jaga sikapmu. Ini Tuan Muda Reza, Nona Dina, Nona Amanda. Fakta bahwa mereka bisa hadir adalah kehormatanmu. Lihatlah betapa dewasa Anjani. Dia tahu cara menjalin hubungan. Tapi kamu sama sekali nggak berkelas. Tuan Muda dan Nona Muda, bagaimana kalau kita... Anjani, mungkin kita harus ke tempat lain untuk merayakan ulang tahunmu. Ayo, tempat ini vibes-nya buruk. Tunggu, bawa kuenya supaya tidak perlu beli kue baru. Oke, ayo. Anjani, kenapa kamu bayar duluan? Iya Anjani, hari ini ulang tahunmu. Kenapa kamu yang bayar? Benar, apa kamu anggap kami temanmu atau bukan? Ya, karena kalian sahabatku, aku tidak mau memanfaatkan kalian. Aku tahu kalian tidak peduli uang. Tapi itu sebabnya aku tidak boleh menganggap biasa. Lagi pula, kalian bantu aku dapat banyak uang dari keluarga Raharja. Jadi apa salahnya aku traktir kalian? Benar. Si Raharja kirim Anjani puluhan juta tiap hari. Anjani sekarang gadis kayak kecil. Ayo, lupakan. Pokoknya, ini pertama kalinya aku lihat banyak angka di rekeningku. Keluarga Raharja sampah. Tapi kita bisa habiskan uang mereka kan? Benar-benar. Sudah jam 9 lewat. Aku harus cepat pulang. Aku masih ada waktu untuk latihan bahasa Inggris. Anjani, apa kamu harus segini kerasnya? Hari ini ulang tahunmu. Jadi, apa ulang tahun mengubah fakta bahwa besok Senin dan kita ada ulangan? Senin?
Oh Tuhan, ulangan. Oke, ayo pulang dan belajar. Cepat. Anjani, kamu sudah pulang ya? Kalian ngapain berdiri di sini selarut ini? Hari ini ulang tahunmu, dan aku tidak memberi hadiah apapun padamu. Apakah kamu marah? Tidak. Oh, lihat, anak ini keras kepala. Ayah dan ibu salah dulu, mengabaikan perasaanmu. Kalian tidak perlu minta maaf. Bagaimana kalau begini? Kami akan adakan pesta khusus untukmu. Benar. Bagaimana? Ya? Tidak perlu. Perlu, nanti kita bikin. Kamu bisa undang teman-teman baikmu. Benar-benar. Kalian benar-benar mau ganti rugi? Tentu saja. Kalau begitu, transfer uang saja. Dan aku beli sendiri hadiahnya. Baik. Diterima 200 juta. Makasih ayah dan ibu. Aku pergi belajar sekarang. Anjani, tentang pesta ulang tahun itu. Anjani, dasar jalang. Gadis itu. Kenapa dia selalu mencuri perhatian? Dia sangat manipulatif. Nenek Liu. Ya? Nona, ada apa? Apa ayah, ibu, dan kakak-kakak pulang? Ya, semua di bawah. Ibu, ayah, kakak kedua. Aku sangat menderita. Tidak ada yang peduli padaku. Ibu. Ayah. Nona, orang tuamu bilang kurangi tangismu agar tidak mengganggu belajar Nona Anjani. Anjani, kita lihat saja. Aku pasti akan merebut cinta orang tuaku darimu. Jadi begitu cara pakai bentuk kata ini. Anjani, berhenti. Kakak, biarkan aku bertanya. Kakak, apa kamu melihat dokumen asli rapotku? Itu ada di dekat ruang pos. Belum lihat? Kakak, meskipun kamu tidak tahan pada aku, kamu seharusnya tidak bercanda tentang ini. Batas waktu sekolah yang aku lamar hampir habis. Tanpa dokumen itu, kerja kerasku setahun akan sia-sia. Kakak, tolong kembalikan ya. Melati, dengan akting seperti itu, sayang sekali kamu tidak jadi aktris. Anjani, aku peringatkan kamu, serahkan barang Melati sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu. Anjani, Melati, masalah itu tidak penting sekarang. Apa ada kesempatan kita bisa undang teman-temanmu untuk datang berkunjung lagi? Iya benar. Kalau keluarga kita bisa kerjasama dengan mereka, kamu akan jadi penyelamat keluarga. Tidak. Anjani, kamu... Aku berteman dengan mereka bukan untuk melayani kepentingan keluarga Raharja. Jadi lupakan saja. Dasar anak durhaka. Anjani, dasar bodoh. Karena kamu sia-siakan kesempatan sempurna ini. Jangan salahkan aku. Tuan Nyonya, saat membersihkan kamar Nona Anjani, aku menemukan ini di tempat sampahnya. Apa ini? Ini dokumenku. Kakak, kamu kejam sekali. Ibu, ayah, aku tahu kakak membenciku karena mencuri identitasnya. Tapi, aku tidak pernah menyangka dia akan melakukan hal seperti ini. Ibu, aku tidak pernah ingin bersaing dengan kakak. Aku cuma ingin selalu di sisimu. Anjani, aku benar-benar kecewa padamu. Sepertinya begitu mereka sadar aku tidak berguna, mereka langsung kembali ke pihak Melati. Mereka benar-benar bertingkah seperti pebisnis. Katakan apapun, aku tidak peduli. Aku tidak punya waktu untuk berdrama kalian. Aku masih ada target belajar. Dasar durhaka. Kamu benar-benar mau diusir ya? Dengar Anjani, kalau kamu setuju, Lakukan apapun yang kalian mau. kamu... Aku punya banyak uang sekarang.
Bahkan jika aku diusir keluarga Raharja, aku bisa sewa tempat di luar dan fokus pada ujian. Mungkin lebih tenang dari rumah ini. Tapi memikirkan harus keluar uang, benar-benar sakit hati. Yah, sudahlah. Demi ujian masuk. Ayo, Melati makan lagi. Membosankan. Ayo sayang, Ibu belikan beberapa baju lagi. Bagus, makasih Ibu. Kekanak-kanakan. Aku tidak menyangka keluarga Raharja justru membiarkanku di sini dan memilih mengabaikanku. Bagus, ini menghemat biaya sewa. Dan tidak ada yang mengganggu belajarku. Diabaikan keluarga Raharja adalah kebahagiaan murni. Halo, Dina? Besok libur buru, apa rencanamu? Kamu mau keluar main? Untuk liburan, aku pasti di rumah belajar keras. Lagi pula ujian masuk sudah dekat. Hah? Ngomong-ngomong Dina, bukankah kamu bilang mau belajar keras bersamaku? Kenapa kita tidak kumpul besok dan... Tunggu, kayaknya aku salah sambung. Maaf. Dadah. Sudahlah, ini akhir pekan panjang terakhir sebelum ujian. Jadi aku harus memanfaatkannya. Pertama, pasang alarm jam 5 pagi. Oke, hafalan pagi selesai. Wah, sudah lewat jam 9 pagi. Aku harus turun makan, lalu kembali belajar. Ayo, ayo. Kakak, ibu, ayah, dan kakak kedua mengajakku liburan. Sebelum aku keluar negeri, ini keputusan mendadak tadi malam. Jadi kami tidak mau mengganggumu. Oke, kamu mau ikut? Tidak, aku harus belajar. Terserah, di rumah aja kalau mau. Lihat, kamu so serius. Siapapun akan pikir kamu mau jadi juara provinsi. Baik, aku akan berusaha. Heh, kalau kamu benar-benar dapat nilai tertinggi, aku akan berlutut dan sujud padamu sampai kamu puas. Kalau begitu hemat energimu, agar tidak pingsan nanti. Ada apa dengannya? Semua orang tahu nilaimu selalu jelek. Apa kamu gila karena belajar? Hah? Kakak kedua, kita akan ketinggalan pesawat kalau tidak pergi sekarang. Dadah. Hari tanpa keluarga Raharja sangat memuaskan. Aku bisa belajar setiap detik. Tanpa hidup dalam ketakutan atau selalu waspada. Jadi begitu cara kerjanya. Masuk. Ibu, ayah. Ibu, ayah. Bisa kita tinggal beberapa hari lagi? Apa? Belum cukup? Aku cuma ingin lebih banyak waktu dengan kalian. Setelah aku keluar negeri, akan lama sebelum kalian melihatku lagi. Baik-baik, kalau begitu kita tinggal berapa hari lagi? Bagus, aku balik ke kamar dulu. Silakan. Ayah, ngomong-ngomong ujian Anjani sudah dekat kan? Haruskah kita pulang lebih awal? Gadis durhaka itu berteman dengan tuan muda kaya dan nona muda, tapi tidak peduli sama sekali pada keluarga. Kenapa memikirkannya? Tapi dia tetap anak kandung kita. Sudahlah, nilainya jelek. Telepon saja sebentar. Benar, yang penting kita tanya dulu. Halo, Anjani. Bagaimana persiapan ujianmu? Kamu butuh apa? Bilang Nenek Liu ya. Oke, kami pasti akan kembali sebelum ujian berakhir. Terserah. Keluarga Raharja benar-benar luar biasa. Anak mereka mau ujian besar, mereka cuma telepon setengah hati. Benar. Serius? Oke, berhenti teralihkan dan belajar. Dina, kalau kamu tidak masuk Universitas Jakarta, hati-hati ayahmu potong uang jajanmu. Dan kamu kalau tidak bekerja keras, posisimu sebagai pewaris akan langsung ke adikmu. Aku tahu, aku akan bekerja keras. Hampir selesai. Semua ini akan segera berakhir.
Akan bagus kalau kita ditempatkan di lokasi ujian yang sama. Oh tidak, lokasi ujianku paling jauh. Aku harus pesan hotel. Punya aku dekat rumah. Jadi aku bisa santai. Anjani, kita berdua di lokasi yang sama. Kita berdua di SMA 2. Bagus. Aku cek lokasi besok pagi agar tidak ramai, agar bisa cepat pulang dan belajar lagi. Tapi rumahmu cukup jauh dari sana. Ujiannya lusa, bolak-balik terlalu melelahkan. Tidak apa. Keluargaku punya apartemen dekat SMA Negeri 2. Kenapa kamu tidak berkemas? Dan kita berdua menginap di sana. Apa boleh? Tentu. Lagi pula, kamu bisa coba makanan dari Koki Bintang 5, keluargaku. Bagus, jadi setelah kenyang, kita masih bisa belajar lagi. Aku pergi berkemas sekarang. Lelah sekali. Anjani, ujiannya sudah selesai kan? Bagaimana hasilnya? Ini keterlaluan. Apa kamu nggak dengar kami panggil? Kamu nggak bisa jawab. Ibu, ayah, aku panggil kakak turun. Ayolah, dia pasti gagal total dan malu menunjukkan wajahnya. Berhenti bicara omong kosong. Ibu, ayah, kakak tidak ada di kamar. Bahkan kopernya juga hilang. Jangan bilang dia kabur dari rumah. Konyol, kemana dia pergi? Lihat, sudah kuduga. Dia pasti gagal total. Takut dimarahi, jadi dia kabur dari rumah. Aku telepon dia sekarang. Ibu, ayah, tolong jangan marah padanya. Kakak memang nilainya buruk. Dan wajar gugup saat ujian besar. Dia belum banyak melihat dunia. Kalau dia benar-benar gagal total, tolong jangan terlalu menyalahkannya. Dasar anak tidak berguna, benar-benar mengecewakan. Ini Anjani, kamu pergi kemana sampai sekarang? Bawa koper, kamu kemana? Kakak, kamu akhirnya pulang. Ayo, makan malam. Ayo. Kamu pergi kemana? Jadi sekarang kamu belajar kabur dari rumah. Benar-benar keterlaluan. Lokasinya terlalu jauh, jadi aku menginap dekat lokasi ujian. Benar ya? Kamu tidak bolos karena ujian karena takut kan? Benar. Keluyuran saat ujian besar lebih baik di rumah. Kenapa tidak minta kakak antar? Kamu bahkan tidak telepon. Kamu ini sungguh... Kalau kalian tidak peduli, tidak usah dipaksakan. Tidak ada yang menghubungiku duluan. Apa ada yang memeriksaku? Kalau menurutku, kamu gagal total. Jadi nggak bisa bertemu orang. Kamu diam-diam bersembunyi kan? Oh, kakak kedua jangan bilang begitu. Bagaimana kalau kali ini kakak luar biasa? Benar kan, Kak? Ya, aku pikir soalnya tidak sulit tahun ini. Aku lumayan. Jangan sombong. Siswa biasa-biasa seperti kamu yang selalu bilang gampang. Kalian semua lebih suka dapat gelar luar negeri. Kalian bahkan tidak ikut ujian. Jadi apa hak kalian menilai? Sudahlah, makan. Meskipun nilaimu buruk, keluarga Raharja tidak akan meninggalkanmu. Tidak usah, aku sudah makan. Lagi pula, kelihatannya kalian tidak siapkan piring untukku. Aku ke atas. Kamu, Anjani ini tidak punya satupun sifat yang disukai oleh kita. Ayah, kakak pasti sedang bad mood karena gagal. Jangan disimpan di hati. Melati memang anak yang baik. Tenang, aku tidak lupa tentang perjalanan kita. Baik, aku segera datang. Kamu tidak pernah di rumah, sekarang mau kemana? Ujianmu berantakan. Jangan main terus. Benar. Sebelum ujian katanya sibuk belajar. Sekarang sudah selesai kamu main lagi. Kenapa kamu tidak pernah berpikir untuk menghubungi keluarga? Iya, kakak. Ibu dan ayah sayang padamu hingga pulang lebih awal dari liburan. Jadi kamu harus menghabiskan waktu bersama mereka. Jangan sia-siakan mereka. Lihat. Melati kita yang berbakti. Anak seperti Anjani berhati dingin. Berhati dingin saja tidak cukup. Dengar, kamu benar-benar tidak berperasaan. Nilaimu itu sampah. Jadi dari mana keberanianmu main? Apa rencanamu? Hah? Apa rencananya? Mau minta uang lagi? Sekarang ujian sudah selesai. Aku bisa fokus menghadapi keluarga pembuli ini. Pertama, ujianku resmi selesai. Aku tahu bagaimana aku melakukannya, jadi aku tahu hasilnya. Kalian tidak perlu ikut campur. Kedua, pergi dengan teman-teman adalah urusan kami. Tidak seperti orang dengan mulut jahat yang tidak bisa berteman. Kalian jelas tahu itu, persahabatan butuh usaha.
Tapi tidak ada dari kalian yang bisa dibandingkan dengan temanku. Kakak, kenapa kamu bicara keras begitu? Ibu dan ayah cuma ingin yang terbaik. Untuk kebaikan atau untuk menyusahkan? Kalian tahu sendiri. Kalau menurutku, pergiku justru untuk kebaikanmu dan keluarga Raharja. Lancang sekali, kamu keterlaluan. Terima kasih pujiannya. Aku mengabaikan kalian dulu karena aku mencurahkan semua energi untuk ujian. Sekarang ujian selesai, aku bisa bicara dengan kalian. Jadi, apa kalian masih mau dekat denganku? Kelihatannya tidak. Aku pergi dulu. Cepat-cepat, hasilnya keluar. Cepat-cepat cek punyaku dulu, kalau di bawah 660 aku mati. Kelihatannya beresiko. Dasar Amanda, berani-beraninya si Aliku. Aku takut lihat, kalian bisa liatin nggak? Angka depannya 6 bukan? 3, Ah, 2. 1. 63 poin. yeay! Hey, Giliran siapa sekarang? tentu kita. Ayo cek punya Anjani. Mungkinkah Anjani jadi juara provinsi? Tidak akan semudah itu. Aku cuma berharap sama dengan nilai biasanya. Tunggu. Apa aku gagal? Seharusnya tidak. Aku... Anjani, peringkatmu nomor 1. Maksudmu 1? 722 poin. Kamu peringkat 1 di seluruh provinsi. Anjani, kamu juara. Luar biasa. Serius? Aku sendiri tidak menyangka. Kayaknya aku memang hebat. Wah, kenapa kamu tidak bersemangat? Kami yang lain heboh. Sahabatku adalah juara provinsi. Aku merasa ini belum benar-benar terasa. Rasanya seperti mimpi, sangat tidak nyata. Nomor tidak dikenal. Angkat. Halo? Halo Anjani, aku petugas penerimaan dari Universitas Teladan. Selamat menjadi juara provinsi. Boleh tahu lokasimu? Iya. Ada lagi. Halo? Siswi Anjani, aku dari Universitas Ibu Kota. Selamat menjadi juara provinsi. Semua telepon dari petugas universitas. Ini bagus, Anjani. Universitas terbaik bisa kamu pilih. Luar biasa. Anjani, kenapa kamu menangis? Aku juara provinsi. Aku benar-benar bisa kuliah. Aku tidak perlu menerima hinaan lagi atau tinggal di bawah atap orang lain. Aku akhirnya berhasil keluar. Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun aku menangis terseduh-seduh. Di sini pada hari ini aku akhirnya bebas dari lumpur dan menyambut kehidupan baruku. Halo, siapa ini? Halo, apa ini rumah Anjani? Selamat, Anjani menjadi juara provinsi Universitas Fusing. Kami adalah institusi bergengsi. Boleh tanya, apa siswa juara tertarik mendaftar? Mustahil. Masa Anjani bisa juara? Mustahil. Masalah ini tidak boleh diketahui keluarga. Jangan sampai mereka tahu. Bagaimana aku bisa menyembunyikan kabar bahwa Anjani juara provinsi? Jalan-jalan sebentar pas pulang ternyata panas. Melati, berikan air ke ayah dan kakak-kakakmu. Nilai apa belum keluar? Aku tidak tahu. Dasar anak bodoh, kenapa teriak-teriak? Cepat. Tapi sekarang nilai ujian harusnya udah keluar. Aku penasaran dengan hasilnya Anjani. Dia pasti gagal. Kalau bagus dia pasti udah pamer, bukan diem kayak gini. Hei, ada apa denganmu? Kamu gelisah? Apa kamu sakit? Enggak. Aku cuma ingin nonton TV. Ini juara provinsi kita, siswi Anjani. Sekarang mari kita wawancara. Halo, siswa Anjani. Halo, aku Anjani. Juara provinsi tahun ini.
Kenapa aku menyalakan TV? Cepat, cepat siap-siap. Kita pergi ke sekolah Anjani sekarang. Ikut wawancara. Benar. Ini hari yang gemilang untuk keluarga Raharja. Cepat-cepat. Ayo. Terima kasih semua. Demikian wawancara hari ini. Sampai jumpa. Bahkan saat wawancara Anjani tetap memperkenalkan kami sebagai sahabatnya. Dia sangat setia. Sekarang aku di TV. Ayahku berhenti mengomel. Anjani, di mana wartawannya? Kami datang untuk wawancara. Kemana mereka? Wartawan sudah pulang. Kalian ngapain di sini? Anjani, kamu jadi juara provinsi, masa kamu tidak bilang tentang masalah besar ini ke keluarga? Benar. Untuk wawancara begini harusnya bareng keluarga. Ini adalah hal yang membawa kehormatan bagi keluarga Raharja. Bukan kamu yang dapat juara. Jadi kenapa kamu harus wawancara? Benar. Saat Anjani bekerja keras dan mengikuti ujian, aku tidak lihat kalian perhatian. Dasar penjilat. Serius. Bahkan jika wartawan masih di sini, mereka tidak akan mewawancarimu. Wartawan sudah pulang. Tapi tidak apa, lihat, ini anak dari keluarga Raharja. Dia pasti hebat. Bangga padamu? Tidak buruk, ini benar-benar di luar dugaanku. Melati, kenapa kamu selalu bilang sebelumnya nilai kamu jelek? Karena kamu, ibumu dan aku hampir salah paham sepenuhnya. Kalau tidak, kenapa kami pergi liburan dan melewatkan ujian masuk acara penting? Benar. Apa? Adik perempuanku bicara di belakangku begitu. Aku bahkan tidak tahu. Melati, kamu lebih baik beri kami penjelasan yang bagus. Bicara, kenapa menunduk? Bahkan kamu dulu cukup bicara. Ada apa? Apa kamu bisu? Melati, ini sebenarnya apa? Melati, katakan. Ayah, Ibu, aku sibuk dengan pendaftaran ke luar negeri. Jadi aku tidak perhatian kabar sekolah. Lagi pula ada yang bilang nilai kakak jelek. Jadi aku percaya. Mungkin karena kakak punya kepribadian agak antisosial dan dia tidak populer. Makanya seorang sengaja bilang itu padaku untuk memecah belah kami. Yang kamu bicarakan cuma popularitas. Melati, selain bergosip dan berpura-pura jadi korban, apa kamu bisa hal lain? Rapor itu besar dan ditempel di papan pengumuman. Apa kamu pura-pura buta atau kamu selektif melihat? Aku kelas internasional dan kelas kakak jauh. Lagi pula papan pengumuman tidak di tempat yang sama. Kakak sendiri biasanya bilang dia jelek belajar. Jadi makanya aku Kamu bisa berbohong tanpa berkedip. Siapa yang datang ke kelasku setiap hari hanya untuk membuat masalah. Dan sekarang tiba-tiba kelasku terlalu jauh. Ayah, Ibu, kalian tahu aku bukan orang yang cemburu. Aku tidak tahu kenapa kakak bicara begitu tentang aku. Melati, apa kamu sudah gila? Mengandalkan hidup yang kamu curi sebagai kepercayaan diri dan menganggap garangmu sebagai milikmu. Dan sekarang kamu berani menuduhku memutar balik kenyataan. Dengar, keras kepala dan berbohong juga tidak akan berhasil. Seberapapun polosnya kamu tidak bisa menutupi sifatmu yang jahat dan manipulatif dalam mencuri tempatku. Wah, Anjani, kapan kamu belajar bicara begitu lancar? Luar biasa. Aku sudah lama ingin mengucapkan itu. Aku tidak pernah ada kesempatan. Tapi sekarang aku akhirnya mengatakannya. Rasanya enak. Anjani, dengar ya, jangan kelewatan. Melati hanya dimanfaatkan karena dia naif dan baik hati. Jangan pikir cuma karena kamu dapat nilai tinggi, kamu bisa agresif padanya. Aku terlalu fokus menjatuhkannya. Aku lupa memarahimu. Kamu memarahiku, coba saja. Kamu orang bodoh yang dimanfaatkan sambil merasa puas. Bahkan kamu bilang sebelumnya, kalau aku dapat nilai tertinggi, kamu akan berlutut dan sujud. Kelihatannya kamu sudah siap. Tunggu. Jangan bilang ada yang mau ingkar janji. Benar. Laki-laki sejati menepati janjinya. Kalau aku yang mengucapkan itu, aku akan berlutut untuk Anjani, bahkan akan sujud. Serius, ada orang yang hanya menggonggong sebelum hasil, tapi mundur saat waktunya. Ya kan? Jadi ini integritas keluarga Raharja. Astaga, dengan reputasi seperti ini,
Siapa yang berani bekerja sama dengan keluarga Raharja? Luar biasa. Aku benar-benar meremehkanmu. Kamu tidak punya tanggung jawab. Semuanya tolong berhenti menyalahkan kakakku. Ini semua salahku, bukan dia. Apa hubungannya denganmu? Karena aku bilang ke kakakku nilai kakak jelek. Kakak, maaf. Aku yang menyeretmu ke sini. Nggak apa-apa. Melati, ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku bertanggung jawab atas kata-kataku sendiri. Kalau begitu berlutut. Aku lakukan. Aku berlutut menggantikan kakakku. Tidak, aku saja. Aku salah. Aku buta. Kamu juara. Aku mengakuinya. Baru begitu. Cukup. Sirkus apa ini? Sebagai kakak masa kamu berlutut sama adik? Karena melatih kekanakan apa kamu juga tidak punya otak? Bangun! Anjani, keberhasilanmu menjadi juara provinsi adalah alasan besar untuk merayakan. Bagaimana kalau ini? Aku akan adakan pesta kelulusan besar untukmu. Gimana? Bisa berikan sesuatu yang lebih praktis? Praktis? Baik. Bagaimana kalau ini? Pada hari pesta, di depan semua tamu, aku akan mengumumkan bahwa aku mentransfer 3% saham perusahaan padamu. Gimana? Kedengarannya bagus. 3% saham harusnya bernilai cukup besar. Ya, benar-benar. Anak kandungku dapat nilai tertinggi. Bagus, luar biasa. Makasih doanya. Aku angkat telepon ini sebentar. Ya, aku angkat telepon dulu. Halo? Kamu juga tahu ya? Anak kandungku juara provinsi. Terima kasih banyak. Pestanya lusa. Kamu harus datang. Dia benar-benar anak kandungku yang hebat. Sangat hebat. Dan sukses. Kelihatannya Melati main triknya lagi. Semuanya. Selamat datang dan terima kasih telah hadir di pesta kelulusan putriku, Anjani. Keluarga Raharja selalu menjadi keluarga akademisi, tapi memiliki juara provinsi adalah yang pertama bagi kami. Karena itu, untuk menunjukkan dukungan dan dorongan penuh padanya, kami memutuskan untuk memberikan 3% saham perusahaan kepada putriku Anjani. Anjani, ini tanda tangan. Setelah kamu tanda tangan, kamu harus lebih memikirkan kepentingan perusahaan. Mengerti? Ya. Ayo tanda tangan. Anjani, sejak kamu masuk keluarga kaya ini, kamu cuma peduli kemewahan sendiri. Apa kamu pernah memikirkan ayah dan suamimu? Apa? Anjani, sejak kamu masuk keluarga kaya ini, kamu cuma peduli kenyamanan sendiri. Meninggalkan ayahku, aku dan suamimu sepenuhnya. Suamiku yang malang, mahar sudah dibayar, pernikahan sudah diadakan, dan kalian bahkan tidur bersama. Tapi istrinya kabur. Kakak, tolong ceritakan apa ini sebenarnya. Maaf mengecewakan, tapi kontraknya sah. Bahkan di saat seperti ini dia masih sempat menandatanganinya. Dasar, itu istrimu yang pakai kacamata. Tangkap dia, yang pakai kacamata. Ayo. Istri. Apa-apaan ini? Lepaskan. Di mana Satpam? Satpam! Anjani, dasar anak durhaka. Laki-laki itu suamimu. Kamu sudah menerima mahar. Apa kamu hanya akan berdiri dan melihat kami diusir? Kembali denganku. Lepaskan. Hei, lepaskan tanganmu dari anakku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu ngapain? Dasar preman. Satpam, masuk dan usir mereka. Mundur. Lepaskan. Anjani, cuma karena kamu jadi juara, apa kamu bisa tidak berterima kasih? Semuanya tolong nilai ini dengan adil. Meskipun kami bukan orang tua kandung Anjani, kami tetap membesarkannya dalam suka dan duka. Sekarang dia sukses, bukan hanya mengingkari kami, tapi bahkan menyuruh orang menganiaya kami.
suamiku yang malang. Kami hanya ingin mendapatkan keadilan untuknya. Apa kami salah? Ayah, lihat, sudah kukatakan dulu untuk mengusirnya. Sekarang lihat, reputasi keluarga hancur karena dia. Siapa yang akan berani bisnis dengan keluarga Raharja ke depan? Aku benar-benar tidak menyangka kakak melakukan hal sememalukan ini. Anjani, kalau kamu benar-benar melakukannya, akui saja. Jangan mempersulit kami. Tentu dia melakukannya. Seluruh desa kami bisa membuktikannya. Iya, setiap orang di desa kami bisa mendukungnya. Kamu mengaku aku menikah. Tentu. Tapi aku ingat 3 bulan lalu, aku bahkan belum genap 18 tahun saat kalian mengambil uangnya dan menikahkanku. Aku masih di bawah umur. Itu normal. Semua gadis desa melakukannya. Dasar bodoh. Hukum menyatakan menjual anak di bawah umur dengan kedok pernikahan dalam hubungan de facto diklasifikasikan sebagai perdagangan manusia. Hukumannya penjara di atas 5 tahun dan untuk kasus ekstrim, hukuman mati. Dua orang bodoh itu, kenapa mereka menatapku? Jadi, kalian benar-benar menjualku saat aku masih di bawah umur. Tidak, itu. Itu apa? Apa kalian tidak menjualku atau tidak menikahkanku? Atau mungkin kalian datang hari ini khusus untuk memfitnahku? Karena seseorang menyuruh kalian? Bagaimana ini salah? Bagaimana? Aku ingatkan kalian, fitnah dan perdagangan manusia punya hukum yang sangat berbeda. Kalian lebih baik pikirkan baik-baik sebelum buka mulut. Ada banyak tamu terkemuka di sini hari ini, termasuk beberapa pengacara terbaik di bidangnya. Setiap kata yang kalian ucapkan bisa dengan mudah dijadikan bukti. Dia yang suruh kami. Di mana kamu sembunyi? Keluar sini. Kamu ngapain? Kemari. Ini wanita. Ini wanita yang membayar kami untuk merusak Melati? pesta. Jauh sebelum Anjani dibawa kembali oleh keluarga kalian, gadis ini diam-diam datang menemuiku dan memberi kami banyak uang. Benar. Dialah yang membayar kami untuk memburukan Anjani di depan keluarga Raharja. Bilang dia durhaka, pembohong patologis, dan pencuri. Dia bilang makin buruk kami gambarkan dia, makin banyak uang yang dia beri. Kamu bilang itu Melati? Melati, kenapa kamu sejahat ini? Ibu, mereka memfitnah aku. Aku mau pengacara. Aku butuh pengacara sekarang. Tidak. Semua yang kukatakan benar adanya. Saat Anjani kembali ke kalian, gadis ini bilang keluarga Raharja tidak mau dia lagi. Dia suruh kami cari suami untuknya. Oh iya benar, orang bodoh ini adalah suami yang dia pilih untuk Anjani. Aku tidak percaya orang jahat ini dibesarkan oleh keluarga kita. Jangan omong kosong. 2 orang miskin, bawa anak idiotmu itu pergi. Kalau enggak, aku akan masukkan seluruh keluargamu ke penjara. Melati, katakan sesuatu. Kami orang tua kandungmu. Apa kamu hanya akan berdiri dan melihat kami di penjara? Diam, aku bukan anakmu. Aku adalah nonamu di keluarga Raharja. Dasar durhaka. Ayah, kenapa ayah memukulnya? Ini pasti jebakan antara Anjani dan pasangan itu. Kamu satu-satunya orang bodoh di sini. Dasar anak nakal, beri aku uang. Dasar anak nakal. Semuanya, kebusukan Melati jauh melampaui ini. Silakan lihat layar utama. Apa yang diputar di sana adalah bukti Melati menindas teman-teman sekelasnya dan menyebarkan gosip beracun. Silakan ambil foto dan rekam video. Berhenti merekam, berhenti merekam, Berhenti merekam semua. Matikan semua. berhenti, Kami sudah menunggu. Ayo, berhenti merekam. Anjani, berhenti. Semua ini kamu yang menghancurkan hidupku. media kami mendapat informasi keluarga Raharja menganiaya siswi juara. Apa Kami itu dengar benar? siswa juara mengalami banyak penganiayaan di bawah orang tua angkatnya. Jadi kamu dalang dibalik semua ini. Jahat sekali kamu. Aku sedang siaran langsung. Ayo biarkan ular beracun izin bilang sesuatu ke kamera. Berhenti syuting, pergi Sana. Matikan semua kamera. Reputasiku seumur hidup. Ayah. Sayang, Ayah. Melati, kamu hampir membunuh ayahmu. Apa kamu punya penjelasan? Melati. Sekarang Melati mulai pingsan. Palsu banget. Aktingnya jelek sekali. hanya keluarga Raharja yang percaya.
Iya, keluarga Raharja dan Melati benar-benar terkenal sekarang. Besok headline pasti tentang mereka. Aku sudah bertahan dengan keluarga Raharja begitu lama dan hidup takut pada Chen Gang dan Xiang Ling. Tapi semua itu akhirnya selesai hari ini. Ini kelegaan besar. Kalau begitu, ayo kita melangkah ke kehidupan baru. Hore, hore. Semua siap? Kita menuju bandara untuk memulai perjalanan hidup baru. Ayo. Anjani, Chen Gang dan Xiang Li sudah ditahan. Aku tahu, aku bahkan menerima sejumlah uang ganti rugi. Itu kabar bagus. Jujur, kehidupan kampus luar biasa dalam segala hal. Aku merasa sangat bahagia. Karena kita semua di sini, ayo pesta di rumah malam ini. Setuju. Kayaknya aku skip, aku harus ke perpustakaan dan buat rencana belajar. Tidak boleh, kamu sudah kuliah dan masih sekeras ini. Kuliah bukan akhir dari hidup. Lagi pula, aku tahu apa yang aku mau. Dan aku tahu tidak ada yang akan membuka jalan untukku. Makanya aku harus tetap membumi dan melangkah hati-hati. Baik. Kalau begitu aku ikut kamu dan bekerja keras bersamamu. Aku tidak pernah menyangka suatu hari aku benar-benar menjadi orang yang sangat termotivasi. Inilah yang mereka maksud teman baik membawa pengaruh baik. Bergaul dengan Anjani membuatmu suka belajar. Aku mau traktir Anjani. Melati, ayah, tidak bisakah memulihkan kesehatan Melati dulu sebelum pergi? Fakta bahwa dia ada di keluarga ini sudah cukup murah hati. Aku tidak mau melihatnya. Bawa barangnya dan kirim dia kuliah di luar negeri. Kakak kedua, tolong berhenti. Hanya diizinkan tinggal dengan keluarga sudah membuatku sangat bahagia. Aku ikut kata ayah, aku kan keluar negeri. Aku hanya meminta agar kamu berhenti mempermalukan keluarga Raharja. Itu saja. Melati, aku antar kamu. Berhenti. Daripada mengkhawatirkan Melati, lebih baik kamu hubungi Anjani untuk bangun hubungan. Lagi pula dialah anak yang benar-benar dibutuhkan keluarga Raharja. Kamu tidak perlu khawatir. Sejak dia pergi kuliah, dia belum pernah menghubungi keluarga. Cepat telepon dia. Halo? Halo? Anjani, bagaimana kuliahmu? Kota Singa dekat dengan rumah, kenapa tidak pulang? Alasan aku tidak pulang, apa tidak jelas di hatimu? Tapi sesekali kamu tetap harus pulang. Anjani, jangan kira masuk universitas membuatmu istimewa. Kamu tetap anggota keluarga Raharja dan keluarga mendukungmu. Jadi sekarang kalian bilang aku keluarga? Dulu saat aku memohon, kalian mau menerimaku. Apa kalian menganggapku keluarga? Anjani, kamu benar-benar. Aku sibuk, tidak ada waktu. Tutup. Tuan, Nona Melati kembali. Sayang, lihat Anjani kita. Masih keras kepala tapi berhati lembut. Dia bilang sibuk beberapa hari lalu. Tapi bukankah dia tetap pulang? Inilah yang seharusnya dilakukan. Keluarga Raharja adalah dukungan terbesarnya. Berhenti bermuka cemberut dan lebih baik ke anak. Tidak usah kau bilang. Biarkan aku lihat anak juaraku. Pasti dia tersenyum bahagia sekarang. Ayah. Ayah, Ibu, akhirnya bertemu kalian. Melati? Kenapa kamu? Kenapa kamu kembali? Ibu, saat aku tiba di sekolah itu, anak-anak kaya di sana, mereka semua tahu apa yang terjadi padaku di rumah. Mereka semua bersekongkol untuk mengucilkanku. Aku benar-benar tidak tahan. Jadi aku terbang pulang semalam. Anak malang, kamu menderita. Iya, karena mereka semua menindasmu. Kita tidak usah kembali ke sana. Ini semua ulahmu sendiri. Dasar anak tak berguna. Ibu. Sudah. Semua karena Anjani, makanya aku jadi begini. Semua karena dia. Ibu. Apa kakak kuliah di kota Singa sekarang? Tentu. Sekolah kakakmu adalah universitas paling elit di kota Singa. Dia jauh lebih sukses darimu. Anjani, aku tidak akan pernah membiarkanmu pulang. Anjani, ini semua kamu yang membuatku seperti ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu.
Aku terlalu asik belajar hari ini sampai lupa waktu. Jam segini asrama belum terkunci kan? Hei, orang yang kau sebut sudah ketemu. Kita serang sekarang. Lakukan. Telepon aku segera setelah melakukannya. Aku ingin menikmati wajah putus asa orang bajingan itu setelah dia hancur total. Aneh, lokasinya di sini. Kenapa tidak ada orang? Dan HP-ku tidak ada sinyal. Aneh sekali. Kenapa terburu-buru? Apa kamu mencariku? Anjani, kamu ngapain di sini? Bukankah kamu seharusnya? Kenapa kamu baik-baik saja? Melati, aku benar-benar tidak menyangka kamu membuktikan aku salah berulang kali. Diam di sana. Melati, kamu benar-benar wanita jahat dan beracun. Beraninya kamu menyakiti Anjani. Aku tidak takut karma. Takut? Reputasiku sudah hancur total. Dan ayahku tidak peduli lagi padaku. Apa yang masih aku takutkan? Kamu pantas mendapatkannya. Siapa suruh kamu memilih jalan yang salah di usia muda? Semua salah Anjani. Dialah yang menghancurkanku. Dia menghancurkan semua yang kumiliki. Dan kalian benar-benar memanggil polisi? Kamu menyuruh orang menyakitiku. Kenapa aku tidak boleh panggil polisi? Dasar bajingan! Jalan. Anjani, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Melati melakukan banyak hal jahat. Dan dia akhirnya mendapatkan balasan. Aku hanya merasa kasihan padanya. Dia menghabiskan seluruh hidupnya dalam kebencian dan persekongkolan. Keluarga Raharja sebenarnya punya kondisi yang sempurna untuknya. Dia bisa dengan mudah memiliki hidup yang cemerlang. Dia sendiri yang membawa kehancuran ini. Ayah, Kamu masih panggil aku ayah? Hah? Bagaimana aku bisa membesarkan anak memalukan seperti kamu? Kamu memfitnah Anjani dan menyeret kami ke kantor polisi. Berhenti memukulnya. Terus lindungi dia. Kalian berdua, justru kalian selalu melindunginya. Dia menjadi seperti sekarang. Melati, keluarga ini telah memperlakukanmu dengan baik. Karena kamu sekarang harga saham keluarga turun drastis. Kakak, Melati sudah tahu dia. Diam. ayah, aku tahu aku salah. Aku cuma kehilangan akal sebentar. Aku terlalu iri pada kakak, makanya aku menyimpang. Aku benar-benar tahu aku salah. Kalau mau berlutut tetaplah di sana. Bahkan jika kakimu patah, aku tidak akan membiarkan bangun. Ma, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong bicara dengan ayah. Bilang dia berhenti marah, Ibu. Ibu. Melati, kamu sekarang sudah dewasa dan kamu tidak sekolah lagi. Kamu harus jalani pernikahan strategis untuk harga saham. Meskipun dia cuma orang kaya baru kelas bawah, dia orang baik. Dia tidak keberatan dengan masa lalumu. Untuk posisimu sekarang, dia sudah dianggap baik. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku adalah nona tertua keluarga Raharja. Bahkan jika aku menikah, aku harus menikah dengan keluarga elit. Aku menolak menikah dengan keluarga baru murahan. Aku menolak. Kamu pikir bisa pilih? Lihat reputasimu yang hancur. Beruntung ada yang mau. Melati, yang mendesak sekarang adalah menstabilkan harga saham. Meskipun mereka cuma keluarga kaya baru, mereka sangat penting bagi keluarga Raharja. Keluarga Raharja. Keluarga Raharja. Kalian cuma pikirkan keluarga Raharja. Kenapa tidak ada yang memikirkan aku? Aku tidak mau menikah. Tidak mau? Kamu menikah suka tidak suka. Kalau bukan karena kami, kamu gak akan hidup mewah. Ayah, tolong berhenti memukul Melati. Melati dia hanya belum bisa menerima. Melati, berhenti melawan ayah. Kakak kedua, aku tidak mau menikah dengan orang kaya baru. Tolong bantu aku. Ayah, ibu, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Kalian berdua tahu, Melati sakit-sakitan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Lebih baik dia mati. Dengar Melati, malam ini kamu menikah dengan laki-laki itu, atau namamu dihapus dari keluarga ini. Tidak apa. Bahkan jika kamu menikah dengan orang itu akan baik-baik saja. Mereka akan menghormati nama keluarga Raharja dan tidak akan menyakitimu. Aku akan selalu membelamu. Kakak kedua sangat baik padaku dan dia selalu melindungiku.
Mungkinkah dia sebenarnya? Kakak kedua, aku ada sesuatu. Ada apa? Kakak kedua, aku benar-benar tidak mau menikah dengan orang kaya itu. Kami tidak sedarah. Kenapa kamu tidak menikahiku saja? Apa maksudmu? Kamu gila ya? Kakak kedua, aku tidak gila. Kamu sangat baik padaku. Itu berarti kamu suka padaku, kan? Kalau kamu menikahiku, aku tidak perlu menikah strategis. Tidak. Omong kosong apa ini? Masa aku suka sama kamu? Melati, aku itu kakakmu. Mustahil, kamu pasti suka padaku. Kamu begitu baik padaku, begitu memperhatikanku dan begitu tegas membelaku. Ini jelas membuktikan perasaan kita telah melampaui hubungan kakak adik biasa. Kakak kedua, aku saja yang mengaku. Ngaku apa? Aku ngerti, kamu pasti terlalu tertekan akhir-akhir ini. Jadi kondisi mentalmu masalah. Aku panggil ibu ayah dan bawa kamu ke klinik ya. Kakak kedua, Kamu ngapain? Ayah, ibu tolong. Melati gila. Kakak tolong, lepaskan aku. kakak kedua, aku saja yang mengaku. Kamu benar-benar suka padaku, kan? Kalau kamu mau aku buktikan, aku juga suka padamu. Baik. Tidak, tolong. Ada apa? Ada apa? Kalian berdua ngapain? Selamatkan aku. Ibu, kakak kedua suka padaku dan dia mau menikahiku. Kalian tidak bisa memaksaku menikah strategis. Apa kamu sudah gila? Cepat telepon. Nikahkan dia lusa. Oke, aku pergi telepon. Aku lakukan sekarang. Seperti yang diduga, keluarga Raharja tidak menganggapku sebagai anak kandung. Mereka tidak pernah tulus padaku. Kalau begitu, aku akan menghancurkan keluarga Raharja. Aku akan mengambil rahasia bisnis inti mereka dan menjualnya ke pesaing mereka. Itu tidak akan hanya menghancurkan keluarga Raharja, tapi juga membuatku menjadi kaya. Kalian yang memaksaku. Apa yang terjadi? Bagaimana Melati bisa gitu? Sudahlah, berhenti memikirkannya. Mending minum. Kakak, sudah selarut ini, kenapa dia belum tidur ya? Kakak, sudah larut. Lati, ngapain di sini belum tidur? Tidak ada. Kakak kedua, kamu juga belum tidur? Tidak, tunggu. Ada sesuatu yang salah dengannya. Dia pasti sedang berbuat jahat. Minggir. Kenapa kamu menyalin rahasia bisnis inti keluarga? Melati, berhenti Melati. Anjani, kenapa kamu memanggil kami semua? Apa rencanamu? Iya, kita sudah lama tidak bertemu. Apa yang kamu sibukkan akhir-akhir ini? Selesai. Tara, coba lihat teman-teman. Rencana bisnis startup. Anjani, kamu memulai bisnis. Bukan cuma aku, tapi kita semua bersama. Tidak mungkin. Ayahku bilang uang keluarga kami cukup untukku seumur hidup, tapi aku harus menjauhi startup. Kalau aku memulai bisnis, aku mungkin kehilangan semua uang. Ini cuma studio kecil. Jangan takut. Lagi pula, aku sudah melakukan riset pasar sebelumnya. Asalkan kita melangkah dengan stabil dan membumi, pasti tidak ada masalah. Aku ikut. Lagi pula ibuku bilang kalau bukan karena Anjani aku tidak akan masuk universitas yang layak. Dan ibuku bilang agar aku mengikuti Anjani seumur hidup. Aku ikut.
Kalau berhasil dengan ini, posisiku sebagai pewaris keluarga pasti aman. Baiklah, aku ikut juga. Tapi Anjani, kamu harus pulang bersamaku dan bicara dengan ayahku. Hah? Kenapa? Kamu juara provinsi dan tipe orang yang paling dihormati ayahku adalah berprestasi. Kalau dia tahu kamu dalang di balik rencana ini, dia pasti akan setuju penuh. Baiklah. Aku pasti akan gunakan semua yang aku pelajari untuk memberitahu orang tuamu bahwa kami tidak bertindak gegabah, tapi memiliki rencana jangka panjang. Halo? Anjani, sesuatu terjadi pada kakakmu. Hah? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Melati benar-benar gila. Dia ingin menikah dengan Andre, tapi kami tolak. Jadi dia dendam dan mencuri rahasia inti keluarga. Andre mengejarnya setelah tahu, tapi akhirnya kecelakaan mobil. Dokter bilang dia lumpuh. Tunggu, karena aku tidak tinggal di rumah, drama keluarga kalian jadi sehebat ini. Anjani, aku cuma punya kamu sebagai anak sekarang. Aku hanya memohon kamu pulang. Temui kakakmu dan beri dia semangat. Aku pikirkan, biarkan aku cek jadwalku, kalau ada waktu aku pulang. Itu gila. Malati pasti kebanyakan nonton sinetron sampai gila. Andre itu kakaknya. Pantas dia dapat. Dia selalu paling jahat ke Anjani. Jadi dia akhirnya mendapat karma. Anjani, kamu akan pulang ke sana? Aku pikirkan. Oke. Ayo lihat apa pendapat kalian. Kembali ke topik utama, cepat. Aku pikir kamu tidak akan datang. Aku sebenarnya tidak ingin datang, tapi aku baru perhatikan beberapa wartawan mengutipku. Aku baru memulai perusahaan dengan teman-teman, dan karena bisnis baru berjalan, gosip negatif akan merusak perkembangan kami. Makanya aku muncul di sini. Oke? Aku sudah cukup, aku pergi. Tunggu, ada sesuatu yang aku katakan. Dulu kamu dan Melati tidak terkukar oleh perawat. Aku yang sengaja menukar kalian. Apa katamu? Awalnya aku anak bungsu di rumah. Orang tua paling menyayangiku. Tapi begitu ada kamu, aku tahu kedepannya bukan aku yang paling mereka sayang. Kemudian ayah pergi dinas dan ibu melahirkan prematur malam itu. Saat di rumah sakit, aku melihatmu dan tidak bisa merasa bahagia. Aku tahu selama kamu ada, aku tidak akan pernah menjadi yang paling disayang orang tua. Jadi kamu menukarku? Iya, aku menukarmu. Di kamar sebelah, putri mereka menderita penyakit bawaan. Dokter bilang itu butuh biaya besar dan mungkin tidak bisa disembuhkan. Karena mereka tidak punya uang, aku menukarmu dengannya. Dengan begitu, mereka punya anak sehat. Sementara adikku mungkin tidak akan bertahan lama. Makanya aku lakukan. Semua penderitaan yang kualami bertahun-tahun berasal dari satu kesalahan sesaat dari kakakku sendiri. Jadi kenapa kamu memberitahuku sekarang? Setelah bertahun-tahun, kenapa kamu memilih mengungkap kebenaran sekarang? Aku sekarang lumpuh total. Mungkin ini karmaku. Aku minta maaf padamu. Kamu sebenarnya tidak mau minta maaf. Kamu cuma ingin membuat dirimu merasa sedikit lebih baik. Kamu pikir hanya dengan meneteskan air mata dan berkata kamu muda dan bodoh, korban diharapkan berkata, "Ya, mau bagaimana lagi?" Sudah bertahun-tahun, aku tidak bisa menyalahkanmu. Terus bermimpi. Ini sepenuhnya salahmu. Aku tidak menerima maafmu dan aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Maaf. Anjani. Ayah, ibu, maaf. Jadi itu kamu selama ini. Ternyata kamu. Andre, kaulah yang menghancurkannya. Kau menghancurkan seluruh keluarga kita. Anjani, apa kamu lihat beritanya? Melati ditangkap. Dia menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Tentu Anjani tahu berita tentang Melati ada di mana-mana sekarang.
Dia membocorkan rahasia keluarga Raharja. Jadi seluruh bisnis mereka hancur total. Saham mereka anjlok dan para pemegang saham kabur. Sebentar lagi mereka pasti menghadapi kebangkrutan dan likuidasi. Kami hampir tidak bisa mengurus perusahaan sendiri, tapi kalian masih sempat periksa berita dan bergosip. Cepat bantu aku di sini. Anjani, kami cuma pemegang saham, tapi kamu bosnya. Yang mampu harus lebih bekerja. Benar. Halo, Anjani, ini aku. aku tahu. Ada apa? Keluarga sedang dalam masalah besar dan aruskah sangat ketat. Transfer sahammu padaku segera, agar aku bisa tangani darurat. Saham beberapa itu sudah lama aku jual. Apa? Siapa yang mengizinkanmu? Saat aku sadar bahwa Melati akan mengejarku ke sekolah hanya untuk menyakitiku, aku menjualnya di harga tertinggi. Lalu di mana uangnya? Lebih baik kamu transfer ke aku. Uang itu menjadi modal awal untuk startupku. Dan sudah habis total. Tidak ada uang. Tutup. Bagus. Oke, alamat perusahaan baru kita sudah dipilih. Ayo cek. Ayo. Ih. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Raharja, jadi berhentilah menelponku terus. Mengelola perusahaan besar seperti ini sudah sangat melelahkan. Aku tidak punya waktu untuk urusan kalian. Anjani, kamu melamun apa kemari? Datang. Kami pikir kamu lupa tentang perjalanan tahunan kita. Aku hampir ke sana dan menyeretmu keluar paksa. Aku tidak lupa. Ayo berangkat. Seiring waktu berlalu, aku sudah berhenti terobsesi pada sakit hatiku. Ikatan darah mungkin tidak begitu penting. Selama ada yang mencintaimu dengan tulus, meskipun tidak ada ikatan darah, mereka adalah keluarga sejatimu. Mulai sekarang hidupku penuh cahaya dan kegelapan tidak akan ada lagi.